Oke, sip. Karena udah jam 10:05 mungkin kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya, aku izin on cam dulu. Oke, sip. Maaf ya pakai masker karena lagi di luar. Jadi, halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah menghadirkan semangat dan jiwa raganya di Zoom kali ini gitu untuk mengikuti Wartol pertama dengan edisi Call to K, di mana teman-teman nanti pasti bakal banyak banget dapat pengalaman dan materi gitu ya dan ilmu-ilmu yang pastinya akan sangat berguna buat kedepannya gitu. Oke, mungkin di sini aku mau izin share screen dulu. Oke. Sebentar. Hmm, Oke, sebentar ya. Oke, mungkin sambil nunggu eh, boleh teman-teman diajak lagi. Oke, halo teman-teman. Kayaknya tadi Kai keputus. Mungkin kita tunggu dulu ya sebentar. Oke, ada Kai. Oke, silakan Kai. Oke, sip. Maaf ya Kak dan teman-teman tadi sinyalnya agak kurang memungkinkan tadi untuk share screen. Jadi aku akan coba lagi buat share screen. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke, mungkin sambil nunggu aku buka, aku mau tanya kabar ini deh dari Kak Ades yang mungkin sekarang akan mengisi wartel pertama ya. Halo Kak Ades. Halo Kak, Halo Kak, gimana kabarnya? kabarnya Alhamdulillah lega ya karena sudah sidang gitu ya, sudah lulus. Mantap. Walaupun Wah, banyak feels-nya drama nih beda-beda gitu. kemarin. Kenapa? Wih, mantap. Feels-nya beda ya Kak, udah jadi mahasiswa yang udah lulus. Betul, udah resmi jadi YTL. Belum resmi sih Mantap. sebenarnya. Ntar kalau Bu Mindri Oke. dengar marah. Belum resmi, belum resmi. Oke. Siap, siap. Jawab-jawab dikit nih Kak. Kira-kira boleh dong ceritain kemarin pas sidang atau pas TA kemarin Kakak ngambil topik apa dan pas sidang kemarin kira-kira perasaan Kakak tuh kayak gimana sih? Apakah deg-degan atau apakah lancar-lancar aja gitu? Ini agak unik sih sejujurnya karena mungkin dari ini ya, apa topik yang aku ambil. Aku ambil topik tentang pemodelan kualitas air dan daya tampung beban Hmm. pencemar dari sungai. Oh. Nah, ini sungainya dia punya karakteristik daerah aliran sungai itu di kegiatan pertambangan. Jadi cukup beda lah Hmm. ya. Kalau misalkan kalian pernah ikut eh, apa ya kayak misalkan latihan-latihan pemodelan gitu dari PSLH atau Ekoedu, biasanya mereka lebih ngebahas tentang sungai yang berasal dari kegiatan ya kegiatan industri biasa gitu atau Hmm. mungkin pemukiman, contohnya di Citarum. Cuman yang ini yang aku dia kebetulan dasnya pertambangan jadi cukup beda gitu dari parameter-parameter Oh. yang penting itu juga beda. Terus Hmm. kalau sidang gimana? Sebenarnya unik sih karena sebelum mau sidang tuh aku udah merasa percaya diri, cukup percaya diri gitu ya dengan pemahamanku. Tapi Iya, ketika iya. ternyata ketika sidang justru yang ditanya tuh hal-hal yang basic definisi gitu-gitu. Nah ini mungkin PR juga ya Oh. buat kalian
Next kalau misalkan besok kalian udah ambil topik TA gitu-gitu, mungkin kalian udah merasa cukup paham dengan materi kalian gitu, pemahaman tentang permasalahannya. Cuman ternyata yang ditanya beberapa hal tuh ya hal-hal basic tentang definisi. Nah, Hmm. itu menjebak bis jujur. Harus I baca-baca see. lagi gitu. Iya benar-benar. Tidak terduga-duga berarti ya Kak pertanyaannya. Betul. Kayak apa yang Oke, aku oke. pikir dan siapin ternyata nggak keluar. Yang keluar malah Hmm. definisi. I see, I see. Oke deh, semoga teman-teman di sini mungkin dan kakak-kakak yang nantinya akan melaksanakan TA juga ya, semoga dipermudah dan dilancarkan gitu. Nah, kayak Kak Ades ini yang spesialis tambang sekali katanya ya, dan pemodelan air sungai yang sepertinya kita juga udah tahu, makanya diundang ke sini supaya menjadi pembicara dan bisa sharing tentang ilmunya gitu ke kami semua terkait Call to K. Nah, untuk TA sendiri Kakak kemarin berarti pakai Call to K juga, Kak? Iya, ini juga dulu sebenarnya rencananya nggak pakai call to kayak awalnya pakai aplikasi WSP. Mungkin nanti aku juga Iya bakal ya. kasih sedikit trivia ya tentang WSP itu. Cuman Hmm. ternyata karena dia susah dan waktu bimbingan juga Pak Sony udah nyerah gitu ngajarin nggak tahu. Ah, Akhirnya yaudah kita gantilah kita downgrade istilahnya pakai call to K. oke. Cuman ini juga sih ya software pemodelan tuh banyak ya. Salah satunya adalah call to K. Cuman kalau misal kekurangan call to K nanti aku juga bakal jelasin dalam konteks kalau misalkan kita ngomongin lingkungan tambang dia nggak bisa memodelkan logam. Jadi itu kekurangannya sih. Nah itu ntar mungkin aku bakal jelasin juga. Hmm, Gitu. oke Cuman oke. aman sih kalau BOD Siap. COD. Oke oke. Oke deh. Jadi mungkin sekarang kita langsung aja ke pembukanya gitu ya, di mana kita harus mengenal lebih dalam dulu nih terkait Kak Ades gitu ya, menjadi pembicara di Wortel kali ini. Jadi aku mau izin share screen. Oke. Nah, jadi mungkin kita sorry. Nah, oke. Kita mulai. Jadi selamat pagi kembali ya teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini 14 orang termasuk Kak Ades gitu ya untuk belajar nih dan mengetahui lebih tentang call to case sendiri. Sebenarnya apa sih call to case gitu dan nanti kita akan menanyakan pendapat lebih dalam tentang call to case ini ke Kak Ades gitu. Oke, sekarang kita lihat nih kira-kira kenapa sih Kak Ades yang harus diundang sebagai pembicara. Boleh kita lihat aja nih, kita ulik CV-nya gitu. Bisa kita lihat di sini ada professional experiences-nya, di mana Kak Ades udah berpengalaman di berbagai tempat gitu ya, dengan berbagai bidang yang Kak Ades tekuni. Yang pertama itu ada di PT Tunas Inti Abadi sebagai environmental engineer intern, di mana di sini mengurus berbagai hal gitu ya, dari mana di sini ada acid mine drainase dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua di sini ada Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB sebagai project officer. Dan yang terakhir mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya ada di deskripsinya sudah nampak jelas gitu di mana Kak Adis di sini sebagai associate engineer di Ganesha Environmental Service, yaitu adalah berkaitan juga tentang dengan hal-hal yang akan dibawakan hari ini gitu ya, yaitu adalah tentang Goal 2K. Oke, mungkin untuk perkenalan dengan Kak Adesnya mungkin cukup sampai di sini. Sekarang kita langsung masuk aja nih kira-kira untuk awalannya nih dari aku sendiri mau tanya sih Kak, sebenarnya call to K itu apa dan mungkin akan dijelaskan oleh Kak Ades dengan presentasi yang akan Kak Ades bawakan. Persilakan Kak. Oke, mungkin aku langsung langsung ini aja ya, langsung share screen aja ya. Boleh, boleh. Oke. Thank you Kai, tadi udah dikenalin. Coba bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Aman Kak, sudah terlihat. Oke. Thank you moderator, thank you Kai. Halo semuanya, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Aku Adesti dari Teknik Lingkungan Angkatan 2018. Salam kenal buat teman-teman semua. Mungkin kita nggak banyak ketemu juga ya di himpunan karena aku tergolong sudah uzur sebetulnya ya. Karena udah mau lulus gitu, jadi jarang berhimpun lagi. Dan lebih sering ke TUTL gitu daripada ke HIMPI. Dan mungkin pagi ini aku mau sedikit sharing-sharing tentang model Call to K karena berhubung ini juga jadi salah satu komponen utama dalam tugas akhir aku. Jadi aku ada sedikit sedikit tahu lah ya tentang pemakaian si software Call to K ini seperti apa. Jadi ini sebenarnya sih aku ekspektasinya sharing-sharing pada pagi hari ini kita bisa santai aja. Karena aku juga masih harus banyak belajar gitu. Aku baru menekuni si Call to K ini mungkin kurang lebih dalam 2 bulan kemarin karena harus untuk nyelesain TA gitu. Jadi nggak terlalu dalam sebetulnya. Nah,
Mungkin juga di sini ada beberapa orang yang pernah pakai software Qualtuke gitu ya, kayak mungkin Solihah gitu, yang udah pernah jadi instrukturnya Pak Asep. Nanti mungkin bisa bisa banget ya ikutan sharing. Di sini aku pengennya posisiku jadi sebagai pemantik diskusi aja gitu, bukan dianggap sebagai ahli Qualtuke, karena masih banyak juga yang nggak tahu. Oke, oke. Eh, Sebelumnya, mungkin kita sebelum jalan lebih jauh tentang si pemodelan itu sendiri, kita perlu tahu gitu posisi pentingnya pemodelan Qualtuke ini untuk apa. Jadi seperti yang tadi aku sempat jelaskan, sempat singgung di awal kalau banyak banget gitu jenis model yang salah satunya itu adalah model Qualtuke ini. Dan tiap model itu bisa jadi dia punya peruntukan yang berbeda-beda. Misalnya ada juga model yang untuk danau. Nah, itu pakai software lain gitu, contohnya Lake2K. Tapi kalau untuk Call2K sendiri, dia biasanya digunakan untuk modeling sungai. Dan itu berfungsi juga untuk menunjukkan kondisi dari si sungainya itu seperti apa. Nah, ini juga tergambar sih sebenarnya di slide yang aku tampilin di sini. Kita bisa lihat bahwa di sini ada dua gambar yang menunjukkan kondisi natural dari sungai dan kondisi ketika adanya beban pencemar akibat pengembangan industri. Mungkin yang kiri itu dari yang clear river terus jadi ada karena ada development tentu kualitasnya akan berubah gitu. Nah, terus kalau misalkan kita tilik di Indonesia gitu ya, rata-rata sebagian besar sungai di Indonesia itu digunakan sebagai badan air penerima dari buangan air limbah industri. Sehingga mungkin yang awalnya sungai itu dalam kondisi bersih gitu atau tidak tercemar, jadi dia berpotensi untuk tercemar karena adanya buangan air limbah dari industri. Nah, hal ini yang nantinya bakal mempengaruhi daya tampung dan juga daya dukung sungai dalam menerima beban pencemar. Nah, untuk daya tampung ini nantinya akan jadi output dalam serangkaian proses pemodelan kita yang panjang itu. Tapi pada hari ini sih, aku pengen membatasi kita nggak akan sampai ke daya tampung, tapi kita hanya sampai ke penentuan dari kualitas airnya aja gitu. Nanti akan ada dengan berbagai skenario pemodelan. Nah, terus karena tadi kita bicara terkait daya tampung dan juga daya dukung sungai, sebetulnya sungai ini punya kemampuan untuk melakukan self purifikasi gitu atau pemulihan kembali secara mandiri tanpa adanya intervensi manusia. Nah, kalau beban pencemar yang masuk itu dia sudah melebihi daya tampung dari daya tampung sungainya itu, daya tampung lingkungan, maka sungai akan jadi tercemar. Tetapi kemampuan sungai untuk memulihkan diri itu dia bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya temperatur, kemudian kecepatan aliran, kemudian ada juga kandungan bahan-bahan organik dalam air dan jenis tumbuhannya juga. Dan selain itu tingkat pengenceran yang diberikan oleh debit sungai itu juga bisa jadi salah satu faktor penting dalam self purifikasi karena konsentrasinya jadi semakin kecil gitu. Dan bisa dilihat juga di grafik berikut, ini garis hitam di sini itu menunjukkan kurva dissolved oksigen, sedangkan untuk garis pink ini dia menunjukkan kurva BOD ya, atau biochemical oxygen demand. Nah, untuk self purifikasi sendiri tahapannya itu terdiri dari 5 tahapan. Jadi yang pertama tahapan zona bersih, kemudian ada zona dekomposisi, kemudian ada zona septik, zona pemulihan dan juga kembali ke zona bersih gitu. Nah, di sini di sini bisa kita lihat bahwa ada beban pencemar point source dari pipa IPAL industri di bagian zona dekomposisi yang awalnya yang DO-nya itu dia mungkin tinggi gitu ya. Dia jadi mulai menurun di sini. Dan juga sebaliknya justru nilai BOD-nya akan meningkat. Nah, ini menunjukkan pencemaran yang masuk itu ini menunjukkan adanya pencemaran yang masuk bisa dilihat dari rendahnya nilai dissolved oksigen. Makanya hewan-hewan seperti mungkin ikan, kemudian udang itu nggak banyak muncul di situ, di zona dekomposisi dan juga di zona septik. Dan yang bisa bertahan gitu mungkin di zona itu hanya jenis cacing-cacingan. Namun dengan serangkaian tahapan proses pemulihan diri itu ya self purifikasi, akhirnya nilai DO itu bisa meningkat lagi dan bisa dilihat di sini di zona recovery dan di clean zone ikan-ikannya itu jadi kembali banyak lagi gitu. Nah, kemudian sebelum mungkin kita jalan lebih jauh ya terkait pemodelan, aku mau ngejelasin terkait terminologi yang sering banget digunakan dan akan kalian dengar gitu ketika kalian melakukan pemodelan kualitas air sungai. Yang pertama terkait daya tampung beban pencemar. Nah, ini menyatakan jumlah beban pencemar yang dapat dibuang ke sungai tanpa menyebabkan sungai itu menjadi cemar. Di sini ada perbandingannya gitu ya. Kalian bisa lihat apabila si beban pencemar aktualnya itu atau beban pencemar yang dibuang oleh si perusahaan dia lebih besar jumlahnya dari beban pencemar maksimum, maka diperlukan pengurangan gitu agar daya tampung sungai dapat kembali. Nah, beban pencemar maksimum ini kita dapat dari mana sih?
kita bisa dapat dari perhitungan baku mutu. Jadi kalau misalkan untuk sungai sendiri, dia akan pakai baku mutu yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021. Nomor 22, maaf, 2021. Jadi PP 22 2021. Nah, tapi kalau misalkan beban pencemar aktualnya dia lebih kecil dari beban pencemar maksimum, maka terdapat kuota pencemaran. Jadi sungai masih bisa menampung sebanyak X kilogram per day gitu, nanti outputnya akan seperti itu. Kemudian di sini kita nemu istilah juga, ada beban pencemar tuh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terkait point source dan yang kedua terkait diffuse source. Untuk point source sendiri dia adalah sumber pencemaran yang dibuang melalui titik lokasi khusus dengan menggunakan pipa-pipa, bisa juga menggunakan selokan, ataupun bisa juga dari pembuangan langsung menuju ke permukaan badan air. Nah, untuk beban pencemar point source dia dapat diukur melalui pengukuran langsung karena kan titiknya udah jelas gitu ya. Sedangkan yang kedua untuk yang diffuse source dia merupakan sumber pencemar yang tidak terlokalisasi secara definitif. Maksudnya dia nggak ada titik buangannya yang jelas gitu ke sungai. Dan sumber pencemaran ini biasanya berasal dari kegiatan pinggiran kota atau kota besar, kemudian rumah pedesaan, pertanian, dan juga peternakan. Nah, untuk sumber pencemar diffusor sendiri, sebarannya sangat bergantung pada variabel curah hujan, jenis tanah, dan juga topografi lahan. Seperti itu. Oke, masuk ke pemodelan kualitas air sendiri, sebetulnya untuk pemodelan, definisinya adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi berbagai jenis perubahan yang mungkin terjadi di badan air. Nah, nantinya kita bakal bisa memodelkan kualitas sungai itu dengan berbagai skenario. Misalkan kita mau tahu bahwa kondisi sungai ketika IPAL-nya itu dia gagal mengolah air limbah, nanti akan jadi seperti apa. Bisa jadi sungai itu tetap tidak dalam kondisi tercemar. Kalau misalkan daya tampung dan juga daya dukungnya itu besar. Tapi sebaliknya bisa juga kalau misalkan IPAL itu dia membuang beban pencemar sudah di bawah peraturan yang berlaku atau di bawah baku mutu. Uh, tapi ternyata ketika masuk ke sungai dia tetap membuat tercemar gitu. Nah, maka si buangan yang boleh dibuang oleh si industri ini perlu dievaluasi dan juga perlu diturunkan lagi konsentrasinya. Ini nanti juga aku akan jelaskan terkait hubungannya dengan Pertek. Kemudian untuk yang poin kedua, ini nyambung ya sebetulnya. Untuk simulasi kualitas air ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui variasi polutan di badan air. Kemudian nantinya ini bisa untuk mengurangi resiko pencemaran air dan juga memastikan keamanan air dan juga kualitas lingkungan air. Dalam istilah maksudnya adalah daya tumpung dan juga daya dukung. Oke, seperti yang udah disinggung sebelumnya, sebetulnya banyak sekali ya jenis model itu. Salah satunya yang paling sering digunakan adalah model Qual to KW sebetulnya. Dan perlu di-highlight bahwa model Qual to KW ini merupakan model yang paling banyak digunakan untuk memprediksi kualitas air sungai. Karena kalau misal kita mau modelkan danau, tadi yang seperti aku singgung, kita pakainya Lake to K gitu. Sedangkan untuk model call to case sendiri dia dipilih karena dia paling mudah secara penggunaan dan juga interface-nya. Mungkin aku juga di awal tadi cerita bahwa awalnya aku rencana pakai WSP, tapi nggak jadi karena ternyata dia jauh lebih susah gitu jadi penggunaannya. Nah, tapi untuk model call to case sendiri dia punya kekurangan, dia tidak isunya adalah pemodelan kualitas sungai yang menerima air limbah dari tambang, ini nggak cukup sebetulnya pakai call to case. Jadi opsi lain sebetulnya kita bisa menggunakan aplikasi WSP tadi. Cuman memang ini jauh lebih sulit dan sulit untuk dipahami karena ternyata jauh lebih banyak membutuhkan coding-codingan seperti itu. Jadi untuk dapat hasil yang ingin kita ekspektasikan itu cukup sulit sih. Jadi kita pakai call to case akhirnya waktu itu TA aku. Cuman untuk parameter logam, akhirnya aku memodelkan parameter logam itu menggunakan salah satu metode pemodelan juga yaitu neraca massa sederhana. Kalau misalkan kalian pernah belajar PKA mungkin ya kalau nggak salah, aku juga udah agak lupa sebenarnya matkul apa ya. Untuk model neraca massa sendiri ini dia punya prinsip berupa pengalian dari debit dan konsentrasi di tiap titik, kemudian akan dibagi dengan debit campurannya. Nah ini yang aku pakai di TA aku untuk memodelkan konsentrasi logam. Oke. Mungkin setelah penjelasan yang cukup panjang tadi ya, misalkan belum tertangkap sebetulnya pentingnya Qual to K sebagai sarjana TL itu untuk apa gitu. Nah, kita bisa refer sebetulnya ke PP 22 tahun 2021. Di sini PP tersebut mengatur terkait pendekatan stream standar. Dan untuk sekarang pemerintah itu mau
coba shifting dari awalnya mereka hanya bicara terkait effluent standar dalam artian IPAL itu kalau buang air konsentrasi limbah di bawah baku mutu air limbah IPAL tuh udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu buangan ke sungainya akan seperti apa atau sungainya akan tercemar seperti apa. Tapi itu dulu gitu. Nah, perlahan paradigma itu mau dirubah dengan pendekatan stream standar, di mana artinya kita perlu lihat kondisi baku mutu air sungai untuk menentukan berapa jumlah beban pencemar dari IPAL yang diperbolehkan dibuang. Karena ujung-ujungnya kan, walaupun mungkin kita udah bagus ya mengolah di IPAL-nya udah sesuai dengan baku mutu, ketika dia dibuang ke sungai, kita perlu lihat gitu sebetulnya apakah sungai itu akan menjadi tercemar atau tidak dengan buangan kita yang tadi sudah sedikit. Karena memang ada kondisi di mana IPAL itu sudah buang sedikit, tapi ternyata sedikit itu tetap mencemari kondisi sungai. Nah, ini juga yang berkaitan tentang dengan diffuse source pada bagian terminologi tadi, di mana sebetulnya yang perlu diatur tuh tidak hanya bagian point source-nya saja, tapi juga bagian diffuse source. Dalam artian, berarti diffuse source itu adalah daerah aliran sungainya, jadi tata guna lahannya seperti apa. Bisa jadi perlu dilakukan rehabilitasi das di situ. Tapi kita nggak akan sampai ke situ sih. Ini sedikit trivia aja pada pagi hari ini. Dan yang kedua, untuk aturan lain yang mengatur terkait ini, itu juga ada di Permen LHK 5 nomor 2021. Jadi sekarang tiap industri itu, kalau mau membangun IPAL baru atau memperpanjang izin IPAL lama, dia perlu bikin persetujuan teknis. Dan isi persetujuan teknis itu macam-macam dan sangat banyak, sangat panjang. Tapi satu hal yang berkaitan dengan pemodelan adalah di bagian subbab perakiraan dampak. Nah, di sini perusahaan harus melakukan perakiraan dampak gitu ya, akibat adanya IPAL dengan buangan tertentu terhadap kualitas dari air sungainya. Sehingga kita nggak bisa main buang-buang aja nih sebetulnya. Tapi juga harus dikira-kira sebenarnya berapa besar beban pencemar yang akan dibuang oleh perusahaan ini nantinya. Bisa jadi misalkan aturannya itu di bawah 50 mg per liter gitu ya, tapi ternyata perusahaan hanya bisa membuang 20 mg per liter agar sungainya tidak tercemar. Nah, itu sebetulnya output yang diharapkan. Jadi nggak mesti baku mutu itu sesuai dengan peraturan yang tertera, misalkan maksimum limitnya adalah 50 mg per liter gitu. Tapi setelah dibuang ke sungai dia tetap menjadikan tercemar, maka memang antara dua hal yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama tuh rehabilitasi das, atau yang kedua kita atur untuk si IPAL-nya sendiri dia buangannya harus berapa gitu agar tidak mencemari. Nah, kita sebagai sarjana TL sebetulnya punya opportunity di sini. Kalau kita punya skill pemodelan gitu, kita bisa pemodelan, itu akan sangat membantu perusahaan dalam menyusun persetujuan teknisnya. Karena ada beberapa perusahaan yang juga dia tidak menggunakan konsultan ya untuk melakukan ini. Atau mungkin kalian juga kalau misalkan mau masuk ke konsultan justru bagus ya, jadi kalian bisa ngerjain ini gitu. Kalian punya skill yang sangat berharga dan bakal banyak upgrading diri kalian gitu sebetulnya. Dan ditambah lagi kalau misalkan kalian sudah bisa pemodelan dan juga bisa analisis spasial menggunakan aplikasi GIS, nah itu udah paket lengkap sejujurnya ya, karena pemodelan itu sebetulnya sangat erat kaitannya dengan analisis spasial. Apalagi dengan adanya Permen LHK ini, jadinya skill pemodelan ini sangat dibutuhkan. Oke, jadi mungkin aku pengen menjelaskan ya terkait alur pemodelan untuk sebagai gambaran apa yang perlu dimulai dan akhirnya hasilnya akan seperti apa. Jadi untuk yang pertama dilakukan itu adalah analisis spasial. Nah, ini kita bisa lakukan dengan bantuan peta sebetulnya. Petanya bisa ambil dari internet ataupun kita bisa bikin sendiri dengan sumber-sumber yang ada. Dan kita juga bisa lihat daerah aliran sungai itu dia terdiri dari apa aja. Mungkin di situ ada kegiatan peternakan, ada kegiatan perumahan, kegiatan pertambangan, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Dan setelah itu kita bisa menentukan nih air limpasan itu dia akan masuk kemana, ke segmen-segmen mana yang nantinya akan saya jelaskan di bagian pembagian segmen sungai. Dan akhirnya kita bisa tahu juga nih dengan analisis spasial terkait kemiringan lerengnya, dia miring seperti apa, dan yang nantinya itu semua akan berpengaruh ke kualitas sungai. Mungkin contohnya untuk kemiringan lereng ya, kemiringan lereng yang sangat curam atau lebih dari 40%, itu dia bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar gitu untuk terjadinya laju erosi. Dan nanti kalau misalkan laju erosi itu dia hasil dari erosi dia masuk ke sungai, maka nilai TSS dia juga pasti akan jauh lebih meningkat. Makanya ini ada kaitannya terkait rehabilitasi das yang sempat aku singgung juga. Kemudian yang kedua terkait pembagian segmen sungai, ini kita perlu untuk mengambil
data dari profil sungai yang nantinya akan jadi input dalam pemodelan. Selain itu, ini juga berfungsi untuk mempermudah ketika kita akan melakukan inventarisasi beban pencemar. Sebelumnya kan kita udah melakukan analisis spasial, kita lihat nih di sini ada peternakan, ada kegiatan perumahan, pertambangan. Di situ kita baru bisa memperkirakan dari tiap segmen-segmen ini, sebetulnya kegiatan yang paling berpengaruh memberikan dampak terhadap kualitas sungai itu dari kegiatan mana. Dan itu juga bisa dilihat kontribusinya besarannya seberapa besar. Kemudian setelah kita membagi segmen sungai, kita masuk ke pengambilan data. Di sini ada 2 data yang perlu diambil, yaitu yang pertama adalah data dari kualitas air sungainya sendiri. Nah, ini perlu dilakukan sampling. Sebetulnya seminimalnya adalah di hulu, di tengah, dan juga di hilir. Di tengah sendiri ini untuk mengakomodir IPAL-nya ya. Di hulu adalah ketika belum ada pembuangan beban pencemar. Kemudian ada juga butuh mengambil data profil sungai seperti lebar, kecepatan, kedalaman, dan panjang. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa sih teman-teman? Ini fungsinya untuk menghitung debit. Karena salah satu inputan dalam pemodelan yang sangat penting itu adalah debit segmen sungai. Jadi ini perlu diambil seperti itu. Kemudian untuk data sekunder, kita butuh data hidroklimatologi. Data hidroklimatologi atau data meteorologi ini dia berupa data temperatur udara, kemudian data kecepatan angin, kemudian data hujan, dan juga data kelembapan, dan lain-lain. Dan yang kedua, kita butuh data efluen dari limbah industrinya. Oke, untuk yang point source tadi kan dia adalah titik yang definitif dan juga bisa diukur. Nah, biasanya perusahaan kan dia melakukan pengukuran pada outlet IPAL-nya. Nah, data ini yang sebenarnya perlu kita minta dan perlu kita masukkan dalam pemodelan. Sebetulnya ini juga bisa untuk mengecek ya apakah data yang diberikan oleh perusahaan itu sudah valid atau tidak gitu. Karena ini kejadian di TA aku ketika aku dapat hasil monitoring outlet IPAL yang dia menunjukkan pH-nya itu dalam pH netral gitu ya. Tapi ternyata justru sungainya itu asam. Nah, ternyata di situ terjadi semacam manipulasi atau rekayasa data gitu. Kita bisa tahu dari situ. Karena jelas bahwa sebenarnya air ini asam tuh berasal dari IPAL itu. Tapi memang dari perusahaan sendiri dia melakukan rekayasa data jadinya kelihatannya bagus gitu. Nah, ini kita bisa cross check dengan adanya pemodelan kualitas sungai. Kemudian untuk selanjutnya setelah kita mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder, kita masuk ke inventarisasi beban pencemar dengan membagi beban pencemar itu jadi 2, teman-teman, yang point source dan diffuse source tadi. Untuk point source mungkin kita bisa tahu ya, dia besarannya seperti apa gitu konsentrasinya. Tapi sebetulnya point source ini nggak terbatas hanya di kegiatan IPA industri, tapi kalau misalkan kalian menemukan adanya anak sungai, dia akan tetap dimasukkan ke dalam point source. Kenapa seperti itu? Karena outlet dari si anak sungai itu kan bisa didefinisikan ya di situ, dan itu bisa dilakukan pengukuran. Jadi untuk anak sungai dan juga IPAL gitu, itu adalah salah satu contoh yang bisa digunakan untuk sebagai point source. Untuk diffuse source sendiri ini macam-macam ya, tapi yang jelas ini adalah dampak dari adanya air limpasan yang nggak sempat masuk ke dalam suatu poin, tapi langsung melimpas menuju air sungainya seperti itu. Kemudian setelah kita selesai di inventarisasi beban pencemar, kita masuk ke penetapan skenario pemodelan. Sebetulnya untuk penetapan skenario pemodelan ini dia berfungsi untuk mengetahui sebetulnya result apa yang mau kita capai dari melakukan pemodelan ini. Ini bisa macam-macam dan bisa sangat terbuka, sangat variatif gitu ya. Ini nggak ada pakemnya sebetulnya mau seperti apa. Cuman kalau cerita sedikit terkait aku ada empat skenario pemodelan. Untuk skenario yang pertama, dia berfungsi untuk mengetahui beban pencemar existing yang masuk ke sungai. Kemudian untuk skenario yang kedua, dia untuk mengetahui si kondisi sungainya gitu ketika IPAL-nya itu gagal mengolah air. Jadi aku pakai maksimum limit di peraturan baku mutu air limbahnya. Kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui proses self-purifikasi sungai, dan yang keempat yaitu untuk pemenuhan baku mutu. Nah, mungkin pemenuhan baku mutu ini yang sebenarnya mirip dengan tujuan-tujuan yang ada di Pertek gitu ya, karena ketika dia membangun sebuah IPAL, dia tuh ingin output atau resultnya adalah berupa penetapan baku mutu yang bisa dibuang oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa membuang bahan pencemar sekian, tapi tidak mencemari sungai itu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita menetapkan skenario pemodelan, kita lanjut ke pemodelan kualitas sungainya. Nah, untuk pemodelan kualitas sungai sendiri, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah kita bikin baseline model. Baseline atau dasar modelnya sebetulnya. Sebelum kita mau memulai skenario-skenario yang macam-macam itu, kita harus pastikan dulu bahwa baseline model kita itu dia sudah
sudah valid gitu ya, sudah terkalibrasi, sudah sesuai atau dekat dengan kondisi existing. Nah, untuk setelah kita coba untuk masukin berbagai data di bagian pemodelan kualitas sungai di bagian kalibrasinya, kita masuk ke validasi. Nah, validasi di sini nanti aku bakal jelasin juga aku pakai apa. Nah, nanti ketika validasi itu menunjukkan hasilnya bahwa model aku sudah valid gitu ya, model kita sudah valid, maka kita baru bisa lanjut ke perhitungan atau penetapan si daya tampungnya gitu, penetapan beban pencemar yang bisa digunakan. Tapi kalau dia belum valid, kita harus mengulang lagi ke pemodelan si baseline modelnya. Apakah baseline modelnya itu kita harus sebisa mungkin dia bisa valid gitu ya, atau dekat dengan kondisi existing. Lalu mau masuk ke tahapan pemodelan, mungkin ini gambaran singkat aja ya buat teman-teman. Bisa sambil dibuka juga, kemarin si Api sudah share juga ya tentang si Excel call to K-nya. Yang perlu dilakukan, ini yang sempat bikin aku bingung juga sih, kenapa ketika aku buka Excel dan mau memodelkan dia tidak bisa gitu. Nah, ternyata karena makro setting di Excel itu secara otomatis dia di setting enable gitu. Nah, kita harus untuk mengaktifkan makro settingnya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa buka filenya dulu, terus kita buka di bagian option. Nah, di bagian option tuh dia ada slide bagian trust center, itu diklik aja, terus bagian makro settingnya juga diklik. Nah, ini di enable nih yang all macros, biar nanti kita bisa melakukan pemodelan, bisa start pemodelan. Terus kita centang yang trust access to VBA project. Seperti itu. Ini mungkin sambil bisa dicoba juga ya, aku pelan-pelan aja, mau coba pelan-pelan aja. Feel free kalau misalkan mau nanya di tengah juga, misalkan ini gimana caranya Kak buat aktifin makro settingnya, soalnya di tempat kamu nggak ada gitu. Nah, itu langsung bilang aja deh. Oke, lalu selanjutnya sheet pada Qual to K ini ada macam-macam ya, dan dibedakan berdasarkan warna. Untuk yang warna biru sendiri, kalau misalkan kalian sambil buka-buka di situ dia ada sheet Qual to K, ada headwater, ridge, dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya dia berfungsi sebagai nilai variabel dan juga parameter yang bisa kita input atau bisa kita otak-atik. Nah, kalau misalkan tadi kita bilang tentang profil sungai, data-datanya, kemudian kita bilang tentang point source, diffuse source, nah di sheet warna biru ini kita bisa isi. Gitu. Kemudian untuk yang kuning, untuk yang sheet kuning ini, dia menunjukkan data yang dimasukkan oleh pengguna itu akan ditampilkan oleh Qual to K dalam bentuk grafik. Jadi terkadang kita perlu untuk memindahkan data yang sebelumnya ada di bagian yang kita masukin tadi ya di bagian biru itu ke kuning gitu, biar nanti dia bisa dibaca dalam bentuk grafik. Oke, sorry. Lalu untuk nilai yang hijau, untuk sheet yang hijau itu merupakan nilai output yang dibuat oleh Qual to K. Jadi sebenarnya kita nggak bisa otak-atik di sini. Walaupun kita mau otak-atik, ketika kita run VBA, dia bakal balik lagi sebenarnya ke hasil perhitungannya dari Qual to K. Ini juga nanti yang mungkin akan kita coba-coba ya nanti. Terus untuk yang sheet merah muda ini, dia berfungsi untuk menampilkan grafik dan juga sebaiknya nggak diubah gitu ya, karena udah pakem sebetulnya. Dia hanya menunjukkan hasil dari grafiknya aja. Yang kira-kira bisa kita otak-atik itu hanya sheet biru dan juga sheet kuning. Oke, jadi untuk garis besar sebetulnya apa aja yang perlu kita input selama pemodelan untuk data-datanya itu kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada data kualitas air sungai. Data kualitas air sungai ini baik berupa ini ya, pH, TSS, kemudian parameter-parameter lain yang nantinya kita mau modelin gitu. Kemudian yang kedua adalah debit aliran sungai. Nah, ini yang tadi aku sempat jelaskan, kita perlu ada yang namanya pembagian segmen sungai, karena nantinya kita bakal menghitung gitu debit dari tiap segmennya itu akan seperti apa. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam pemodelan. Kemudian ada koefisien reaerasi, sebetulnya untuk ini kita nggak terlalu perlu pikirin berat-berat gitu ya, karena ini udah ada di Qual to K-nya secara otomatis dan nggak perlu diganti-ganti. Gitu. Terus yang keempat, terkait data meteorologi. Nah, data meteorologi ini baik berupa temperatur udara, baik berupa kelembapan, itu nanti kita bisa download dari website pemerintah. Nanti aku juga tampilin di PPT ini untuk website pemerintahnya. Kemudian yang kelima itu terkait koordinat lokasi pengamatan dan juga elevasi permukaan sungai. Nah, untuk mengambil koordinat lokasi pengamatan, ini penting sih ketika kita melakukan sampling air ya, pengambilan sampel air itu kita juga lakukan tagging koordinat gitu di situ. Biar kita tahu sebetulnya posisi dari titik sampel yang kita ambil itu di mana. Dan untuk elevasi permukaan sungai sendiri, ini bisa kita dapetin dari datanya
bisa kita dapatkan datanya dari mungkin bisa dari Google Earth atau dari GIS. Kalau kemarin sih aku pakainya dari GIS. Terus untuk yang keenam, panjang segmen sungai ini dilakukan dengan pengukuran ya. Kan ketika kita melakukan tagging, kita kan nge-tagging misalkan di bagian hulu, kemudian kita nge-tag di bagian tengah, dan nge-tag bagian hilir. Nah, dari situ mungkin ketika kita plot di GIS, kita bisa lihat, kita bisa ukur gitu, menggunakan tools di GIS, kira-kira itu panjangnya dari hulu ke tengah itu seberapa. Jadi kita nggak lakukan secara langsung di sana. Lalu untuk ini yang ketujuh, aktivitas penggunaan lahan, ini kita bisa dapatkan dari analisis spasial yang sebelumnya kita udah lakukan gitu. Kita lihat di situ ada pengguna lahannya apa aja, apakah peternakan, apakah perumahan, pemukiman, atau mungkin pertambangan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Dan yang kedelapan adalah sumber pencemar point source dan juga diffuse source-nya. Lalu kalau misalkan kita mulai masuk ke sheet di dalam call to K, di sini ada sheet pertama yaitu sheet call to K sendiri. Nah, dia tuh berfungsi untuk memasukkan informasi dasar terkait model aplikasinya. Kita bisa lihat di sini ini ada macam-macam, ada nama rivernya, ada nama sungainya, kemudian ada nama yang ingin kita simpan di situ. Dan yang ketiga ini ya mungkin yang perlu diperhatiin terkait directory tempat kita menyimpan si filenya ini. Nah, ini kita harus sesuaikan dengan lokasi kita nyimpan si file ini. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu, mungkin bisa diklik di foldernya, terus diklik kanan di bagian atas itu kan ada tuh bisa disimpan di mana. Diklik kanan, terus di copy aja URL-nya, terus ditaruh di sini gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, dia nggak bisa membaca kira-kira file ini tuh ditempatkan di mana. Nah, untuk bagian month, day, year, ini sesuai dengan tanggal dan waktu kita melakukan pemodelan. Misalkan kalau kalian mau mencoba pemodelannya di hari ini, di tanggal 18, berarti kalian bisa isi untuk monnya, mon berapa nih September tuh ya? 9 ya, 9, terus day-nya bisa di 18, dan tahunnya bisa 2022. Lalu untuk time zone, kalau misalkan kalian dapat, sepertinya time zone-nya di sini udah jelas ya, kalau misalkan kita pakai itu bukan mountain sih, tapi ke GMT gitu kalau nggak salah. Ntar mungkin kita buka bareng-bareng ya, soalnya ini aku ngopi dari panduan gitu, kayaknya agak beda. Terus untuk yang calculation step ini juga nggak perlu diubah antara 11,25 minutes atau 0,7. Nanti bisa kita cek juga ya ketika kita mulai pemodelan di call to K-nya. Selanjutnya untuk sheet headwater ini digunakan untuk memasukkan informasi terkait debit dan juga kualitas air. Nah, tapi ini khusus untuk di hulu aja gitu teman-teman. Karena kita lihat di sini untuk yang headwater flow-nya, kita bisa lihat ini gimana ya. Kita bisa lihat di sini dia khusus untuk headwater aja. Ini kita harus hitung debit di hulu seperti apa. Kemudian ini ada pertanyaan juga sih, apakah mau memperhitungkan juga dari boundary hilirnya gitu. Kalau misalkan kalian mau ada datanya, masukin aja. Tapi kalau nggak ada datanya, nggak perlu dimasukin. Sebenarnya ini nggak terlalu memberikan pengaruh signifikan ya ke pemodelannya. Asalkan yang headwater aja yang diisi sebetulnya. Nah, di sini kan banyak juga tuh parameternya, ada temperatur, ada conductivity, ada inorganic solid. Kalau misalkan kalian ketemu parameter TSS, kalian bisa pakai yang inorganic solid sebetulnya, karena untuk yang total suspended di sini nggak tersedia gitu. Nah, kalian bisa pakai inorganic solid. Dan yang lain-lain ini juga bisa dimasukin. Cuman sebetulnya kalau dari case yang kemarin aku kerjain ya, aku nggak terlalu, kebetulan aku punya data-data ini. Cuman aku nggak merasa data-data ini terlalu signifikan ya. Misalkan nih, aku pengen memodelkan hanya TSS saja gitu. Tapi aku punya parameter BOD, COD, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu. Karena nantinya si parameter yang tersedia di sini ini yang akan jadi input dalam pemodelan. Kalau misalkan kita nggak mau modelin BOD dan COD, dan kita milih untuk kosongin, itu nggak masalah. Terus yang selanjutnya itu terkait reach. Ini sebenarnya menjelaskan terkait si segmen sungainya itu. Dia digunakan untuk memasukkan informasi yang berhubungan dengan aliran hulu dan juga aliran hulu hilir gitu. Nah, misalkan nih kita punya titik pemantauan atau kita ngambil sampelnya tuh di 3 titik nih. Berarti jumlah segmen atau jumlah reach-nya kita itu ada 2. Jadi kalau misalkan kita ngambil di titik hulu, tengah, dan hilir, kita hanya punya 2 segmen, yaitu segmen hulu tengah dan juga tengah hilir, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada warna hijau dan warna biru ya. Yang perlu kita input tuh yang hanya bagian birunya aja. Bagian hijau nanti akan jadi perhitungannya si aplikasi call to K. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Seperti itu.
Lalu untuk yang reach rate ini, dia digunakan untuk memasukkan informasi terkait konstanta dan juga parameter spesifik terhadap reach. Nah, tapi ini opsional ya teman-teman, dan ketika aku menghubungkan dengan case aku nggak pakai ini. Aku kosongin aja untuk reach rate-nya. Itu. Lalu untuk yang initial condition, ini aku nggak tampilin, tapi kalau misalkan kalian sambil buka juga, dia terdiri dari, mungkin mirip ya sama headwater, jadi kayak kita bisa masukin initial condition dari parameter-parameter kualitas airnya gitu. Tapi nggak cuma terbatas di satu segmen aja, tapi bisa di berbagai segmen yang kita ambil. Nah, ini tuh bersifat opsional. Kalau misalkan tidak diisi, maka ini bisa diasumsikan datanya sama dengan data pada headwater. Tapi kalau misalkan kalian mau melakukan pemodelan yang benar ya, ini aku sangat merekomendasikan ini untuk diisi dan diambil datanya ketika di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah data meteorologi. Di sini ada macam-macam di sheet-nya, kalian lihat mulai dari air temperature sampai light and heat gitu. Nah, untuk data ini tuh kita bisa ambil dari mana? Kita bisa ambil dari dua sumber ini. Sebenarnya nggak terbatas di dua sumber ini sih. Cuman ketika aku TA, aku menggunakan dua sumber ini. Jadi yang pertama itu data online BMKG, yang kedua itu adalah Meteostat. Cuman yang data online BMKG itu dia nggak bisa memberikan kita data selama satu tahun. Jadi dia hanya terbatas, bahkan mungkin 1 hari ya, aku agak lupa sih. Karena dia sangat terbatas gitu untuk yang data online BMKG. Kalau nggak salah dia cuma bisa ngasih 1 hari aja gitu. Sedangkan yang Meteostat, dia bisa ngasih data 1 bulan ataupun 1 tahun. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya. Dan ada juga nih parameter di Meteostat yang dia tidak tersedia di BMKG. Dan jadi kayak ya vice versa aja, kita sebenarnya saling menggunakan dua-duanya. Lalu selanjutnya untuk yang lembar kerja point source, nah ini digunakan untuk memasukkan beban pencemar titik pada sistem. Contohnya di sini yang kayak aku pernah singgung juga sebelumnya, yaitu bisa juga kita masukin anak sungai, dan bisa juga kita masukin outlet dari IPA industrinya. Ini sebenarnya kurang lebih juga sama sih seperti yang di initial condition tadi ya, ini masukin parameter-parameternya tadi, ada TSS, ada POD, COD, tergantung kebutuhan kalian. Dan tapi mungkin tambahannya di sini ada bagian point abstraction sama point inflow. Nah, itu bedanya apa sih, teman-teman? Untuk yang abstraction sendiri, itu artinya adalah adanya apa ya? Jadi dari sungai itu dia justru air ini bukan yang masuk ke sungai, tapi justru dari sungai ini masuk ke anak sungai atau masuk ke ipalnya gitu. Sedangkan untuk point inflow itu adalah dari beban pencemarnya masuk ke dalam sungainya. Mungkin itu ya bedanya ya. Kalau location ini tergantung letak si ipalnya atau anak sungainya itu di mana. Ini mirip juga untuk yang diffuse source, ini digunakan untuk memasukkan informasi sumber dan juga beban pencemar non-titik gitu ya. Contohnya mungkin tadi tata guna lahan, kita bisa lihat juga sebenarnya komponennya sama, ada juga point abstraction, point inflow, dan juga location. Tapi location di sini cukup berbeda karena dia dibagi dua, dibagi up and down. Dimana untuk yang up itu adalah, karena kalau kalian bayangin ya, diffusers itu kan dia nggak hanya dari satu titik ya, tapi dia dari kayak limpasan dari tata guna lahan gitu. Just ini mungkin tersedia lebar gitu ya dia. Nah, dari lebar ini sebenarnya yang diukur, misalkan dari bagian atasnya dia di 1 km, kemudian di bagian bawahnya dia 2 km. Berarti sepanjang itu dia memberikan kontribusi pencemar sebanyak X. Nantinya pembagiannya itu akan dibagi sama si aplikasi Call2K gitu. Misalkan nih dari 10 ke 20 ternyata ada 5 mg per liter ya. Jadi dari 5 mg per liter itu akan dibagi secara rata masuk ke dalam segmen tersebut. Itu bedanya point source dan diffuse source. Kemudian untuk rates ini, dia berfungsi untuk memasukkan parameter rate model dan pilihan kalibrasi secara otomatis. Aku di sini nggak banyak otak-atik terkait rates-nya, karena udah pakem lah sebenarnya dari Call2K untuk yang rates ini. Cuman mungkin nanti akan ada kalian lihat di bagian bawah, itu ada generic constituent. Itu bisa kita pilih mau yes atau no. Nah, dan apa sih sebenarnya definisi dari generic constituent itu? Definisinya adalah COD sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ada BOD tapi nggak ada COD kalau di bagian parameternya. Nah, COD itu masuk di generic constituent. Jadi kalau misalkan kalian mau memodelkan COD, kalian harus ngeklik si generic constituent-nya di bagian rates ini jadi yes dari awalnya no. Lalu ini hasil contoh dari hasil baseline model yang hasil pemodelan tugas akhir aku. Secara sederhana, sebenarnya PR-nya adalah membuat garis hijau ataupun garis merah itu sebisa mungkin sesuai gitu ya dengan titik-titik hitam yang kalian lihat di sini. Dan titik hitam ini sendiri tuh dia menunjukkan kondisi existing yang tadi udah kita input. Mungkin di bagian initial condition
kita input bagian hulunya senilai 10 mg per liter, kemudian di bagian tengahnya kita input 20, nanti dia akan kebaca di sini sebagai titik hitam gitu. Dan ininya yang nantinya kita akan kalibrasi gitu, atau kita usahakan output dari pengukuran atau pemodelan kita itu agar sesuai dengan besaran standar yang di sini dimaksud dengan kondisi existingnya seperti itu. Karena semakin dekat atau semakin dia sesuai dengan kondisi existing, maka model ini akan disebut valid gitu. Lalu untuk nilai validitas model yang tadi aku sempat mention juga, setelah kita bikin baseline model, misalkan kita lihat udah cukup oke nih ya, udah lumayan deket lah sama si titik-titik itu. Nah, kita selanjutnya adalah lakukan dengan validasi model. Nah, di sini sebetulnya ada banyak cara ya dalam melakukan validasi model. Ada juga selain NSE ini ada RMSE. Mungkin yang lebih awam itu adalah RMSE. Nah, cuman di sini di TA aku memilih untuk memodelkan atau memvalidasi model ini menggunakan NSE atau Nash Sutcliffe Efficiency. Kenapa? Karena aku menilai, nggak cuma aku ya, dan dosenku juga menilai bahwa instrumen-instrumen ini yang di NSE dia jauh lebih jelas, karena ada angka-angka yang mengatur tingkat validitas model dari 0 sampai 1 gitu. Sedangkan kalau RMSE, kalau kalian pernah dengar, dia hanya statementnya adalah model ini valid ketika errornya kurang dari 10. Nah, tapi gimana nih kondisinya, kayak misalkan aku ketemu ketika memodelkan TSS, ternyata kalau dilihat sih sebenarnya udah cukup dekat ya secara kalau misalkan kita lihat dengan mata gitu ya, sudah lumayan dekat, misalnya ini udah lumayan dekat gitu. Tapi ternyata setelah dihitung dia cukup tinggi gitu errornya, karena banyak titik-titik yang nggak terakomodir dari garis ini. Nah, kita harus kayak gimana sih? Apakah artinya modelku tidak bisa dilanjutkan gitu ya? Nah, ternyata ada nih sebenarnya metode validasi model yang jauh lebih bisa dipercaya gitu ya, mungkin kalau dari aku itu pakai yang NSE, karena di NSE kita mengukur bahwa mungkin kalau modelnya dia nilainya kurang dari 0,5 itu artinya dia kurang memuaskan, tapi kalau misalkan di antara 0,5 dan 0,65 itu cukup memuaskan. Ini terjadi juga sih teman-teman ketika aku modelin TSS di sini, hasil modelku ini menunjukkan validasinya sebesar 0, awalnya sebesar 0,49 gitu. Nah, itu kan cukup pusing ya, artinya berarti kurang memuaskan gitu. Nah, cuman di situ kalau misalkan pakai RMSE, dia nilainya itu bisa sampai error 90 atau 70% gitu kan. Terlalu besar gitu. Sedangkan di sini NSE bisa menawarkan kalau misalkan aku bisa memperbaiki sedikit nih modelku, misalkan masuk ke 0,55 gitu ya, itu udah bisa cukup memuaskan dan bisa digunakan. Jadi aku sendiri memilih untuk menggunakan NSE ini. Lalu ini adalah contoh dari skenario pemodelannya yang tadi sempat aku singgung. Jadi untuk skenario ini sangat bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman mau modelin dengan tujuan simulasi yang beragam itu sangat bebas. Cuman di sini kalau kita bicara terkait yang biasa umumnya digunakan ya 3 ini sebetulnya. Jadi yang pertama untuk menghitung beban pencemar existing yang masuk ke sungai. Nah, itu kita bagi 3 nih, teman-teman. Ada perlakuan di hulu atau headwater tadi, kemudian ada di bagian point source, dan juga di view source. Nah, untuk mengetahui beban pencemar yang masuk ketika kondisi existing, tentu kan kita harusnya nggak merubah apapun ya. Jadi ketika di hulu memang sudah tinggi, ya seperti itulah kenyataannya gitu. Kemudian di point source juga memang jumlahnya sekian, ya kita nggak perlu ubah-ubah. Ini yang juga disebut dengan baseline model tadi, teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, dia bertujuan untuk menentukan kondisi sungai apabila si IPAL-nya itu gagal mengolah air limbah. Nah, ini sebenarnya kalian bisa mengacu, gagal mengolah air limbah itu kalian bisa mengacu ke peraturan yang dipakai sama si IPAL itu ya. Mungkin kalau dalam konteks ketika aku TA kemarin, aku pakai Perda Kaltim nomor berapa aku lupa, nomor 2 tahun 2011 kalau nggak salah, yang dia mengatur bahwa TSS itu maksimal 300 mg per liter. Jadi aku coba nih memodelin TSS dengan aku kasih beban pencemar point source dari IPAL itu sebesar 300 mg per liter. Nah, hasilnya akan seperti apa? Nah, kita bisa tahu tuh di situ. Bisa jadi ketika kita masukin 300 mg per liter, ternyata sungainya tidak tercemar. Berarti kan kondisi sungainya memang sangat bagus ya dari tampungnya. Tapi bisa jadi juga nih ketika kita hanya memasukkan mungkin sangat jauh ya, mungkin 50 mg per liter, sungainya udah tercemar gitu. Nah, ini kita perlu identifikasi lebih lanjut sebenarnya apakah memang sungai ini sudah tercemar dari kondisi naturalnya atau seperti apa. Nah, ini juga yang akan ada kaitannya terkait diffuse source. Karena diffuse source ini yang tadi aku sempat mention berkali-kali terkait tata guna lahan, ini yang sangat
sebetulnya dia yang justru paling signifikan memberikan beban pencemar gitu, karena jumlahnya yang besar dan juga istilahnya dia nggak sempat diolah kan ya, dia langsung melimpas ke dalam badan air. Nah, bisa jadi memang kondisi dari daerah aliran sungainya, dia terdiri dari daerah aliran sungai yang curam gitu ya, terus vegetasinya juga dikit, bisa jadi ketika hujan, jadi possibility air untuk langsung melimpas dan masuk ke dalam air, ke dalam badan air tanpa terinfiltrasi itu jadi tinggi, jadi konsentrasi TSS-nya juga bisa tinggi. Nah ini sih yang bisa nanti kita gunakan untuk analisis. Kemudian yang ketiga, itu terkait tujuan untuk menentukan jumlah beban pencemar yang dapat dibuang dan tetap memenuhi baku mutu. Inilah yang sering dikerjakan untuk pertek sebetulnya ya. Jadi ketika kita mau bikin IPAL baru atau perpanjang IPAL, kita bisa lihat nih, bisa perkirakan. Jadi dengan adanya IPAL ini, dengan buangan misalkan IPAL dengan buangan TSS sebesar 200 mg per liter, kira-kira akan seperti apa nih kondisi sungainya? Apakah kita harus turunkan misalkan jadi 70 mg per liter, atau kita mungkin akan ternyata 200 mg per liter itu masih bagus, jadi kita mau maksimalkan 300 mg per liter gitu kan, tanpa adanya pengolahan. Itu bisa kita tentukan ketika kita sudah melakukan pemodelan. Jadi kalian bisa dilihat di sini, untuk perlakuan di hulu, di point source, dan diffuser itu dia trial dan error sebetulnya ya. Jadi mungkin bisa jadi hulunya kita turunkan, bisa jadi kita point source-nya kita turunkan, tapi diffuser-nya tetap besar gitu kan, atau macam-macam yang jelas untuk menentukan kondisi ini seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Kemudian ini untuk hasil pemodelan, misalnya kalau kalian tanya output-nya akan seperti apa, output-nya akan seperti ini kurang lebih. Jadi kita akan model ini dengan berbagai skenario, dan kita lihat sebetulnya kondisi kualitas sungainya itu ketika kita pakai skenario 1, 2, 3, dan 4 itu akan seperti apa. Kita bisa lihat di sini misalkan untuk yang skenario 1, skenario kondisi existing yang warna biru, kita bisa lihat nih ternyata parameter TSS itu sangat tinggi gitu. Dia bahkan cenderung tinggi di tiap segmen gitu ya. Karena baku mutunya kan hanya 50 mg per liter tuh kalau berdasarkan PP 22 di sungai. Ternyata dia melebihi. Kemudian kalau misalkan kita kondisi skenario 2, kita kondisi beban pencemar maksimum dari IPAL, ternyata akan jauh sangat melebihi gitu. Jadi kita nggak boleh ini pakai 300 mg per liter. Nah, kira-kira berapa sih yang bisa kita gunakan? Nah, ini kita bisa lihat di skenario 4, pemenuhan baku mutu yang warna oranye. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata bisa loh kalau TSS-nya itu di bawah 50 mg per liter. Tapi dengan kondisi apa sih? Nah, ini nanti yang akan jadi hasil analisis sebetulnya ya. Misalkan yang pertama, kita perlu rehabilitasi das di hulu. Mungkin kalian lihat nih, di sini ada tren. Di sini untuk yang skenario 1 dan 2, dia tinggi ya, dia mulai dari 200 mg per liter. Kalian bisa lihat juga di tabel di sini, tabel observasi. Observasi itu adalah data yang beneran aku ambil ya teman-teman. Nah itu dia sebanyak 190 mg per liter. Nah, tapi aku coba turunkan nih, gimana kalau misalkan dia 50 mg per liter, yaitu batas atas dari si baku mutu sungainya. Ternyata bisa loh, kita jadi, maksudnya bisa nih, si TSS-nya itu jadi turun gitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah diffusers dari tata guna lahan di bagian hulu itu sangat berpengaruh gitu terhadap laju erosi. Jadi kita perlu banget untuk melakukan rehabilitasi das. Mungkin itu salah satu outputnya. Dan sebenarnya nggak terbatas di sini aja sih. Ketika perusahaan menemukan hasil seperti ini, gitu, mereka bisa melakukan perhitungan laju erosi. Misalkan ada rehabilitasi das yang awalnya erosi itu mungkin sebesar berapa ya, mungkin 300 kg per day gitu. Dia bisa diturunkan jadi 100 kg per day dengan cara seperti apa. Nah, itu yang akan diajukan di petek, teman-teman. Terus udah. Nah, hasil pemodelan akan seperti apa? Hasil pemodelan akan seperti yang di tabel ini. Untuk skenario 4 ya ini ya. Jadi ketika di petek nih, misalkan aku ngambil observasi kutu ternyata 198 mg per liter dari hulu, kemudian aku coba turunkan jadi 50, kira-kira perubahan dari tiap TSS-nya tuh parameter di tiap segmennya akan seperti apa. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Jadi dengan skenario 4 yang itu berupa point source-nya mungkin bisa kita buang sebanyak 400 kg per day, atau mungkin kita buang minimal di bawah 70 mg per liter, dan juga dilakukan rehabilitasi das, maka si skenario 4 ini bisa tercapai seperti itu. Mungkin untuk masuk ke ini ya, studi kasus ya, biar kalian juga makin paham gitu. Nantinya aku pengennya kita sama-sama nyoba terkait si call to cash ini akan seperti apa. Di sini aku punya studi kasus terkait tambang sebetulnya, karena ini kebetulan juga TA aku.
kita bisa lihat di sini, ini ada peta tata guna lahan di area tambang, dan di tambang ini adalah tambang milik PTX. Untuk PTX sendiri, dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, dan si PTX ini akan mengajukan perizinan pembangunan satu buah IPAL yang akan membuang air hasil olahannya ke Sungai Z ini. Kemudian kita perlu untuk membuat model untuk menentukan kualitas air sungai apabila IPAL tersebut direncanakan memberikan kontribusi debit sebesar 0,156 meter kubik per second dan juga beban pencemar TSS sebesar 60 mg per liter. Di sini setelah kita tahu nih misalkan ada studi kasus seperti ini, kita coba untuk membuat segmentasinya, teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini ini merupakan segmentasi dari pembagian ruas sungai. Seperti yang aku mention juga, kalau misalkan ada case seperti ini, seminimal-minimalnya adalah kita ambil sampel di bagian hulu, tengah, dan juga di hilir. Dan di sini juga bisa kita lihat nih, bahwa untuk yang titik hulu sendiri, dia ada di panjang 2,098 km dengan debit sekian. Kemudian untuk yang tengah sendiri dia ada di debit sekian dengan lokasinya panjangnya sekian, dan kemudian untuk yang hilir itu dia debitnya segini. Nah sebenarnya ketika kalian akan masuk ke pemodelan, titik hilir itu bisa dianggap sebagai titik nol. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau menganggap itu sebagai titik nol, itu juga nggak masalah. Cuman kalau di caseku, perhitungannya itu mulai dari titik hulu, biar aku bikin gampang aja, jadi aku nolin aja si titik hilirnya. Jadi ketika dia naik, misalkan dari kalian ketika mau input ke pemodelan ya, untuk yang titik hilir tuh kalian isi aja 0, tapi ketika titik tengah, misalkan jaraknya 0,68, berarti kalian isi sekitar ya 0,68 gitu. Nah, tapi mungkin dari si titik tengah ke titik hulu itu ada sekitar 1,4 gitu ya, 1,4 km. Nah, itu perlu kalian jumlahkan. Jadi nanti di titik hulunya titik hulu itu merupakan representasi dari jumlah panjang si batasan studi kalian gitu. Dan di sini juga ada skema masuknya IPAL PTX itu ada dari panjang 1,01 km dari hilir. Nah, di sini berarti kita bisa lihat ya, bahwa si IPAL PTX ini dia akan memberikan pencemaran atau memberikan beban pencemar ke bagian tengah outfall ini. Seperti itu. Terus untuk data kualitas air sungai existing-nya sendiri, di sini aku cuma pengen trial di bagian TSS-nya aja sih. Karena sebenarnya kalian bisa trial dengan berbagai jenis skenario ya, jenis parameter juga masuk aku. Kalau misalkan kita ngomongin tentang sungai yang menerima beban pencemar dari kegiatan pemukiman gitu ya, kita bisa pakai BOD, bisa pakai COD. Itu tuh sebetulnya kalian dasarnya bisa kalian ambil dari Permen LH1 nomor 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air. Nah, di situ dia mengatur parameter-parameter kunci yang perlu untuk dimonitor di industri tertentu gitu. Sedangkan kalau untuk case-nya pertambangan sendiri dia ada FE, ada MN, ada PH, dan juga TSS. Cuman di sini aku cuma pengen menjelaskan tentang TSS dulu. Gitu. Mungkin ini kali ya, gimana nih aku kembalikan ke Kai, enaknya kita coba ngerjain sendiri-sendiri dulu atau bareng-bareng atau gimana, Kai? Oke, makasih Kak Des. Nah, mungkin boleh langsung dari kakaknya coba mencontohkan gitu, Kak. Oke. Halo? Ya, dengaran kok. Oke. Bentar ya, aku mau coba share ini dulu. Bentar. Boleh. Ini mungkin kalian bisa sambil buka juga nih spreadsheet yang bakal aku share. Ini terkait data-data yang bakal kita pakai untuk si studi kasus pemodelan ini ya. Segmentasi sungainya, terus data meteorologinya juga. Bentar, aku coba share screen. Nah, masuk ke si bagian qual to key-nya ini ya teman-teman, seperti yang aku udah jelasin, dia terdiri dari berbagai macam dan cukup banyak sheet gitu. Cuman ini emang kelihatannya banyak, tapi sebetulnya nggak susah gitu ya. Karena yang itu perlu kita isi dan kita pikirin bareng-bareng tuh ya bagian yang birunya aja sebenarnya. Nah, untuk yang qual to key sendiri, kita mulai dari sini, kita bisa ngasih dulu nama sungainya dulu, nama sungai apa. Ini tergantung
kalian samplingnya di Sungai apa gitu. Mungkin kalau aku yang kemarin Sungai Lati, aku bakal isinya di Sungai Lati gitu. Sedangkan untuk direktori di tempat aku nyimpen, ini tergantung dengan kalian nyimpennya di mana ya. Ini bisa bebas sih, beda-beda. Cuman ini penting banget untuk disesuaikan karena kalau enggak dia nggak akan bisa ngebaca, dia bakal error gitu ketika kalian run. Terus untuk aku sendiri sih, aku memilih calculation step-nya 0,7 karena ini udah basic dari sana ya. Kemarin waktu aku diskusi juga sama yang ngajarin gitu, ini nggak disarankan untuk ubah gitu. Kalau misalkan kalian lihat, kalian dapat sheet-nya mungkin 0,7 atau mungkin kalian dapat 1,4, nah itu dipakai aja segitu gitu. Terus untuk yang headwater, tadi kan kalian ada data tuh di bagian yang udah aku kasih ya. Headwater-nya ada debitnya. Debitnya berapa ya tadi ya? Coba kita lihat. Debitnya 0,095 meter kubik per second gitu. Nah, itu kalian bisa input di sini, teman-teman. Dan di sini ada pertanyaan apakah mau mempertimbangkan si boundary dari hilirnya atau enggak. Ini enggak masalah sih kalau misalkan mau diganti no juga enggak akan ngasih signifikan impact gitu. Cuman yang jelas ini perlu diisi. Ini tergantung ketersediaan data kalian gitu ya. Kebetulan kalau aku kemarin emang ngambil ini, mostly aku ambil gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak ngambil, kosongin aja nggak masalah gitu. Karena yang paling penting adalah bagian yang kalian mau modelin. Misalkan kalian mau modelin TSS ya, yang inorganic solid itu harus keisi gitu. Dan ini kan ada macam-macam nih ya. Ada dari jam 12 AM sampai jam berapa nih? 11 PM. Ini kalian samain aja sih sebenarnya. Nggak masalah kalau kalian mau samain. Kalau misalkan kalian punya data pengukuran yang tiap jam, itu bakal jadi bagus banget gitu. Cuman kalau kalian hanya punya data 1 hari, itu nggak masalah banget. Karena rata-rata sih ketika kita melakukan pemodelan dengan Qual2K ya, itu mostly orang-orang pakainya juga cuma data 1 hari aja seperti ini, jadi sama. Gitu. Nah terus untuk ini bisa diisi kalau ada, ini parameter in situ untuk temperatur, terus ada inorganic solid atau TSS gitu ya. Dan ada juga DO, ada DO-nya, ini parameter in situ juga kalian ambil di lapangan. Untuk yang BOD ini ada 2 pilihan sih, BOD slow sama BOD fast. Mungkin bedanya apa sih BOD slow sama fast? Untuk yang BOD slow sendiri dia BOD yang dikerjakan selama waktu 20 hari, sedangkan untuk yang fast kan dia hanya 5 hari. Nah kemarin aku sih lakukan ujinya tuh yang BOD fast, jadi yang aku isinya di sini hasilnya 10 mg per liter. Tapi ini nggak terlalu penting ya ketika balik lagi kamu nggak mau modelin DO atau BOD, nggak terlalu penting untuk diisi sebetulnya. Ini selanjutnya. Nah terus yang tadi aku sempat singgung ya terkait generic constituent. Ini kan ada parameter generic constituent. Nah itu parameter apa sih? Nah, itu tuh parameter COD guys. Nah ini bisa kalian lihat di sini. Kita bisa define gitu apakah dia mau diperhitungkan atau kita mau modelkan dalam parameter. Kalau enggak, nanti di bagian rates mungkin kita bakal ke sana nanti itu bisa kita klik no. Terus di sini untuk rates-nya sendiri kalau based on studi kasus yang tadi aku kasih itu ada bagi jadi 3 ya, ada hulu, ada tengah sama hilir. Nah, cuman ketika kalau yang kemarin aku modelin sih dia ada 16 segmen gitu ya, 16 titik, 15 segmen. Cuman karena biar gampang aja, biar simple, kita ambil 3 aja, hulu, tengah, sama hilir. Untuk yang hijau ini dia nggak perlu diisi, tapi untuk yang downstream location ini perlu kita ketahui sih, karena ini akan sangat berpengaruh ketika nanti kita lakuin pemodelan. Lalu untuk elevation, ini sebenarnya kalau dikosongin nggak masalah. Yang sangat penting itu sebenarnya di sini downstream location. Elevation ini nggak masalah untuk dikosongin, tapi kalau misalkan kalian mau isi, itu bisa dengan yang tadi aku sempat mention, kalian bisa pakai GIS atau pakai Google Earth untuk menentukan elevasinya, kayak gitu. Terus ini adalah koordinat dari pengambilan sampel. Ini pun nggak apa-apa sih kalau misalkan mau dikosongin, tapi kalau misalkan kalian punya data ya masukin aja saranku. Kalau berdasarkan aku kemarin sih, aku masukin sih yang ini, karena aku memang ada tagging datanya gitu. Terus untuk yang hydraulic model. Nah, ini adalah sheet yang nantinya akan digunakan oleh Qual2K untuk menghitung si debitnya gitu, menghitung si profil sungainya. Nah, di sini ada macam-macam nih, ada weight, ada rating curve, ada Manning formula. Kalau kita case-nya adalah sungai, kita pakai yang Manning formula. Kalau misalkan, karena di sungai kan nggak ada pintu airnya ya, nggak ada weir-nya, jadi kita nggak bisa pakai yang ini gitu. Sedangkan rating curve ini aku jujur juga nggak terlalu ngerti ya, waktu udah dijelasin juga nggak terlalu paham gitu, jadi aku skip. Aku tanya waktu itu kalau misalkan aku skip apakah nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa, kita harus fokus aja katanya di antara
salah satu di antara 3 ini gitu. Jadi kalau misalkan aku modelnya sungai, aku pakainya yang bagian Manning formula. Nah, di sini juga bisa kita lihat channel slope ini nggak boleh 0, teman-teman. Kalau misalkan kita isinya 0, nanti dia bakal error. Bakal ketika kita run, tulisannya adalah error apa ya, punya error runtime atau apa gitu. Dan nggak, sebenarnya kalau di sini mungkin balik dikit. Di sini ada run VBA sama run Fortran ya. Kalau misalkan kalian runnya pakai run VBA, dia akan lebih lama daripada run Fortran, tapi ketika ada error, dia bisa memberitahu errornya di mana. Sedangkan yang run Fortran, dia tuh bisa lebih cepat. Cuman dia cenderung sering error. Dan kalau misalkan salah pun, kita nggak dikasih tahu salahnya di mana. Mungkin tulisannya malah justru kayak, your file is aborted, gitu-gitu. Itu pernah sih kejadian di temanku waktu itu. Terus untuk channel slope, ini bisa kita dapetin dari elevasi ya. Tadi kan kita udah tahu elevasinya, terus dengan perhitungan slope, mungkin kalian juga masih ingat perhitungan slope kayak gimana, itu bisa kalian coba hitung lah slope antar segmen itu seberapa. Kan di sini aku mau nembak aja lah langsung 0,001 gitu. Cuman seharusnya kalau misalkan kalian ada datanya gitu, baiknya ini adalah sebuah hasil perhitungan. Kalau Manning formula, kenapa dia 0,04? Kalau misalkan kalian baca panduan yang dikirim sama Apis, di situ ada statement kalau apabila channelnya adalah saluran sungai gitu ya, natural, dia pakainya 0,04. Nah, itu beda lagi tuh kalau misalkan channelnya ternyata ada betonnya atau apa, itu akan beda lagi coefficient Manning-nya. Terus untuk yang bottom width, ini cukup menarik sih teman-teman, karena waktu aku ngambil sampel, sebenarnya aku ambil sampelnya bukan di kedalaman bawah tapi di kedalaman atas. Nah, ini juga yang cukup bikin bingung ya sebenarnya, kemarin diskusi juga sama pembimbingku baiknya seperti apa gitu. Akhirnya keputusannya kita pakai ilmu kirologi atau ilmu kira-kira. Jadi kalau misalkan aku ngambil lebarnya selebar 1,5 gitu ya, misalkan 1,5 meter. Nah, kira-kira kan yang namanya lebar bawah kan pasti dia jauh lebih kecil gitu ya, karena ini kalau misalkan kalian mau tahu penampang sungai itu seperti apa, penampangnya tuh bakal bentuknya ini nih, trapesium. Aduh, kok jelek ya? Bakal kayak gini gitu. Jadi nggak mungkin yang bawah tuh lebih besar dari yang gede, yang atas maksudku. Nah, yang sebenarnya kita bisa tahu bottom width-nya itu dari mana, kita harus tahu juga nih slope yang di kanan kiri. Cuman ini susahnya nih, kemarin aku sempat nyoba juga, ternyata nggak bisa, kayak nggak nemu caranya gitu di JS, error gitu, jadi aku memutuskan untuk pakai ilmu kirologi. Tapi kalau kalian mau, wah nggak mau nih kira-kira nih, harus beneran berdasarkan perhitungan, bisa aja sih teman-teman, pakai si GIS itu, pakai aplikasi GIS. Terus untuk side slope, ini yang tadi aku sempat bahas ya, yang kanan kirinya itu yang harusnya kita ketahui, tapi kalau kita kosongin pun nggak masalah gitu. Tapi yang penting si channel slope-nya jangan sampai kosong. Itu aja sih. Terus untuk prescribed dispersion ini nggak perlu diisi ini. Karena ini udah ngomongin sedimen tuh oleh. Terus untuk yang initial condition yang tadi aku sempat mention juga, karena kita mau modelinnya kan di tiap segmen gitu ya, dan kita punya datanya gitu. Kalau bisa jangan sampai dikosongin. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, kenapa dia cuma 2 reach-nya, seperti yang udah aku jelasin tadi, ketika kita ngambil sampel di 3 titik gitu ya, di hulu, di hilir, di tengah, itu hanya ada 2 segmen gitu. Dan Kualtuki juga akan membaca hanya ada 2 segmen. Jadi kalian bisa lihat di sini ada segmennya tuh segmen hulu dan segmen tengah. Segmen tengah ini mengakomodir tengah hilir, hulu tuh mengakomodir hulu tengah gitu. Dan kita bisa masukin di sini data-data yang digunakan, mungkin tadi yang inorganic suspended solidnya 50, terus yang misalnya aku ganti jadi inorganic solidnya 55 gitu ya, jadi berapa, terus yang generic constituent ini bisa dikosongin sih, kan ini yang COD tadi, sama pH juga bisa kalian masukin. Terus untuk yang rich rates, ini aku memutuskan untuk dikosongin aja gitu ya, karena ini nggak terlalu ngasih, ini opsional sebetulnya, aku nggak terlalu ngasih signifikan dampak gitu terhadap hasil model kita. Mau dikosongin, mau kita isi 0 gitu ya, atau bisa isi berapa kayak 1 gitu ya, atau 0,1, 0,01, ini nggak akan terlalu ngaruh. Sama halnya dengan parameter meteorologi sebetulnya. Jadi memang sih kalau meteorologi itu dia akan berpengaruh pada si model, tapi dalam jangka waktu pendek gitu ya, dalam jangka waktu 1 hari sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Jadi kita lihatnya tuh nggak hanya 1 hari sebenarnya kalau untuk parameter ini,
Tapi untuk misalkan 1 bulan gitu atau mungkin 1 tahun gitu ya, nah ini bisa kita pakai ini. Cuman balik lagi ini opsional sebetulnya, nggak terlalu penting untuk diisi. Dan kalian bisa samain juga sih ini mau 27,6 gitu, mau ada perbedaan di tengah itu nggak masalah. Data ini bisa kalian dapat dari meteorologi Meteostat sama data meteorologinya BMKG. Sama halnya ini juga kelembapan, terus kecepatan angin, terus tutupan awan, shade sama penyinaran gitu. Oke, ini pengaruhnya kayak gimana sih sebagai gambaran ya? Untuk si sinar matahari sendiri, dia bakal mempengaruhi kondisi DO. Kalau misalkan sungai ini dia vegetasinya nggak rapat gitu ya, vegetasinya itu sangat, dia tanpa vegetasi bahkan. Jadi sorry tadi sempat ke-quit ya, maaf maaf. Ya, ini bad connection nih. Iya, Jadi Kak. oke, sorry, bentar. Aku share lagi yang tadi ya. Tadi sampai mana ya Kak ya? Halo, ini kedengaran nggak ya suaranya? Suaranya tadi agak patah-patah sih, Kak. Oh ya, oke. Sampai matahari tadi kata Apis. Oke. Thank you, Pis. Ini misalnya nih ya, untuk pengertian kira-kira tuh fungsinya buat apa gitu. Nah, kita masukin solar, kita masukin lamanya penyinaran itu buat tahu pengaruh dari sinar matahari terhadap konsentrasi DO gitu contohnya. Karena semakin sungai itu dia vegetasinya terbuka gitu atau dia nggak rapat, jadi penetrasi sinar matahari ke badan air itu kan jauh lebih signifikan ya dibanding ketika mungkin dia ketutup sama kanopi hutan. Itu bakal mempengaruhi nilai DO-nya juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan semakin tinggi atau semakin panas, itu DO-nya dia bakal semakin sedikit secara teori. Karena terjadi penguapan dari si oksigen itu dari air ke udara. Jadi di airnya sendiri, di stok oksigennya dia akan semakin sedikit. Kayak gitu untuk gambarannya sebenarnya. Cuman balik lagi ini nggak terlalu signifikan sebetulnya. Terus masuk ke bagian point source. Ini point source-nya sebenarnya bisa bisa kita lihat nanti ya ketika kita mau kerjain si studi kasus ini. Cuman seperti yang aku udah jelasin juga sekilas terkait si point source ini, untuk nama ini kita bisa isi nama point source yang mau kita masukkan. Misalkan tadi ya, file industri PTX gitu. Di location berapa kita bisa lihat juga, misalkan di sini lokasinya apa nih? 1,01 gitu. Kita isi di sini 1,01, terus pilih point abstraction atau point inflow, karena kebetulan dia memang masuk ke dalam sungai ya, bukannya dari sungai itu masuk ke ipalnya gitu, air alirannya. Jadi kita pilihnya yang point inflow. Cuman ini akan aku input nanti gitu ya, karena aku pengen nunjukin dulu ke kalian untuk bikin baseline model. Karena case kita kan di sini si ipalnya ini belum ada gitu. Masih masih dalam tahap perencanaan. Jadi untuk kondisi existingnya sendiri adalah kondisi ketika sungainya tanpa ipal. Terus ini bisa buat ngisi-ngisi juga bagian temperatur, specific conductance, terus ada inorganic suspended solid, DO, dan lain-lain. Ini bisa kita isi. Sama halnya juga dengan si diffusers tadi. Untuk diffusers, kalau ini sih, ini ya perlu diisi sih sebenarnya. Karena kondisi existing, jadi kita mindsetnya gini. Kalau misalkan emang kondisi existingnya itu memang sudah ada, ipalnya gitu misalkan, atau sudah ada si diffusers tata guna lahan ini, maka kita perlu masukin gitu. Sedangkan kalau misalkan posisinya adalah uh, aku baru mau bikin industri baru gitu ya, mau baru buka lahan, terus aku mau bikin persetujuan IPAL baru. Nah ini aku nggak memasukkan si IPAL-nya ke dalam kondisi existing gitu, karena belum ada IPAL-nya gitu kan teman-teman. Sedangkan kalau misalkan kayak case yang aku kemarin pas TA itu kondisi existingnya memang udah ada IPAL-nya udah lama, aku cuma pengen tahu kondisinya aja seperti apa, kualitas airnya, aku juga akan memasukkan point source IPAL itu ke dalam kondisi existing. Seperti itu.
Mungkin kalau nggak kebayang langsung bisa tanya aja ya. Terus di sini juga ada boundary-nya, up and down-nya mau seberapa besar gitu. Nah, ini bisa kita lihat di segmentasi yang udah kita bikin tadi. Terus inorganic solid-nya seberapa, flow-nya seberapa. Nantinya setelah ini kita masuk ke sheet rates. Dimana yang untuk sheet rate sendiri, tadi ada banyak komponen ya, yang isinya tuh sebenarnya konstanta atau parameter-parameter yang dijadikan basic perhitungan gitu. Dan ini sih nggak perlu diotak-atik sama kita. Cuman paling satu hal aja yang tadi tentang generic konstituen. Coba lihat dulu di mana ya generic konstituen. Oh iya, ini. Kan ada pertanyaan di sini ya. Eh, ada decay rate, ada temperature correction gitu-gini. Aku nggak ada merubah sama sekali sih kalau yang ini. Cuman untuk yang COD, use generic constitution as COD. Kalau misalkan kita mau menganggap generic constituent itu COD, ya berarti kita harus ganti jadi yes gitu. Kalau misalkan kita nggak pertimbangin COD, kita ganti aja jadi no. Gitu. Dan di sini kan di atas ada macam-macam nih, ada run auto calibration, ada juga fitness. Untuk yang run auto calibration, sebenarnya ini adalah fungsi untuk mengauto kalibrasikan semuanya ini ya yang kita udah input itu. Cuman ini berdasarkan pengalaman sangat tidak direkomendasikan karena ini kemungkinan gagalnya itu sangat besar ya. Tapi aku belum tahu ya sebenarnya parameter gagalnya itu dari apa gitu. Aku diskusi juga sama pembimbingku masih belum ngerti nih sebenarnya gagalnya itu kenapa gitu. Cuman yang jelas ini bakal makan waktu yang sangat lama, mungkin bakal sampai 6 jam, 7 jam dia melakukan autokalibrasi. Dan ujung-ujungnya hasilnya gagal gitu. Jadi mending kita kalibrasi secara manual aja gitu. Dan di sini kita lihat juga ya fitness. Sebenarnya untuk validasi model tadi yang sempat aku mention, itu bisa juga pakai, kita bisa lihat lah secara singkat gitu di bagian fitnessnya ini nilainya berapa. Kalau tadi aku hitung pakai NSE, terus aku modelin ternyata modelku itu mungkin hasilnya mendekati 1 ya, itu udah bagus. Gitu. Sedangkan kalau fitness ini dia menunjukkan apabila nilai model yang kita bikin itu di atas 1, maka dia semakin bagus gitu sebetulnya. Dan ini 1,6 berarti menandakan emang modelnya tuh cukup valid lah, cukup bagus gitu. Sedangkan kalau misalkan dia mungkin 0,5, 0,4, itu masih banyak hal yang perlu dikalibrasikan dari model itu. Gitu. Terus ini juga ada sheet fitness. Sebenarnya ini bisa buat melihat ini ya, apa sih kayak tingkat validitas model kalian pakai RMSE tadi. Cuman balik lagi aku menyarankan untuk melakukan check and balance, kita perlu untuk ngelakuin dari 2 gitu deh. Yang pertama kita lihatlah di sini berapa, dan yang kedua kita hitung tadi pakai NSE tadi. Tuh. Untuk yang auto calibration ini nggak perlu diubah, dan aku tidak menyarankan ini kita lakukan. Terus mungkin hal yang perlu kita penting gitu untuk lakuin itu adalah mindahin dari yang distance tadi atau data-data yang di biru tadi masukin ke yang kuning. Kenapa? Karena kalau kita nggak masukin ke sini, takutnya si data itu nggak akan kebaca dalam grafik. Jadi kita perlu gini untuk masukin. Misalkan di sini kita lihat ada distance, ada jarak, terus kita masukin juga Q datanya atau debit datanya. Itu kita perlu pindahin biar nanti dia akan kebaca di grafik. Sekalian di sini juga lihat ada H data, ada U data. Sebelumnya kan ini nggak ada ya di bagian initial condition ataupun di sheet biru. Tapi ini bisa kita masukin ketika kita punya datanya. H data itu data apa? Itu adalah data kedalaman, teman-teman. Kalau misalkan kalian ambil kedalaman, kalian bisa masukin di sini. Dan U sendiri itu adalah kecepatan aliran dari tiap segmennya. Kalau misalkan kalian punya datanya, boleh dimasukin. Tapi kalau nggak pun, ini nggak akan terlalu berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena nantinya, kalau misalkan kalian tidak menjadikan kedalaman dan juga si kecepatan itu sebagai parameter yang akan kalian kalibrasikan, itu kalian nggak perlu lah masukin itu. Karena aku di sini konteksnya adalah aku cuma pengen kalibrasi debitnya aja gitu, nggak usah kalibrasi yang kecepatan dan juga kedalamannya. Ini sama halnya juga, kita perlu pindahin satu-satu di sini secara manual. Terus di sini kan ada temperatur data, ada minimum, maksimum gitu ya. Kalau dibikin sama juga nggak masalah, nggak terlalu masalah. Sesuai dengan data yang kita punya aja. Terus ini untuk WQ data, ini nanti bakal otomatis masuk sih kalau yang ini ya. Cuman paling PR-nya adalah pindahin yang ini, bagian distance-nya. Makanya kalian lihat mungkin di sini warnanya beda ya. Karena waktu itu aku pindahin secara manual. Jadi dia nggak bisa membaca secara langsung gitu. Dia harus pindah manual. Sini ada water quality data minimum, water quality data maksimum. Berdasarkan apa sih? Berdasarkan ini sih, nilai minimum maksimumnya di sini. Terus untuk dial data ini kita bisa kosongin. Nah, kalian tuh akan lihat ada kolom ini, kolom reach, tengah dan hilir ini. Ini bisa kalian
ubah-ubah sebetulnya sesuai dengan segmen yang mau kalian tampilkan. Kalau misalkan di case ini dia ada 3 titik, ada 2 segmen dan kalian mau nampilin semua, ini bisa kalian tampilin dua-duanya. Tapi kalau kalian mau cuma nampilin satu, misalnya satu dari mana nih, dari yang kalian tulis lah dari hulu ke tengah gitu misalnya, itu juga bisa. Terus ini yang hijau tuh sebetulnya adalah hasil dari kalibrasi. Mungkin aku coba run dulu kali ya. Ini cukup cukup lama sih sebenarnya teman-teman kalau mau nge-run. Cuman kalau misalkan kalian run nih, kan ada run VBA, run Fortran, hasilnya nanti bakal dilihat di sini. Bakal dilihat di wiki output. Kalian bisa lihat di sini, kira-kira seperti apa sih hasil pemodelannya. Misalkan tadi aku barusan memodelkan dengan kondisi existing gitu ya. Untuk kondisi existing, kira-kira segini nih seharusnya yang parameter TSS-nya, konsentrasinya. Untuk yang hulu tuh dia betul di 40, tapi ini sorry, ini harusnya bukan, ini harusnya tengah ini. Yang tengah tuh dia seharusnya di antara sekitar 40, bukan 40, harusnya 50 ya karena naik ya. Terus ini enggak, ini untuk kondisi existing masih 40. Tapi untuk yang selanjutnya ini bisa ada kenaikan, teman-teman. Nah, ini kita mungkin bisa cek juga untuk kondisi, ini untuk kondisi yang, nah ini untuk kondisi existing-nya, untuk baseline modelnya. Cuman ini baik lagi ya, sebenarnya ada yang bikin cukup capek dari Qual 2 itu adalah hal-hal yang membingungkan dan nggak bisa diprediksi gitu. Kalau misalkan kalian lihat di sini, agak aneh gitu. Untuk sumbu X-nya dia terdiri dari 0, 1, 1, 2, 2 gitu. Padahal harusnya kan 0, 1, 2 gitu ya. Ini juga tadi aku cukup cukup bingung gitu ketika bikin si model yang ini kenapa seperti itu. Cuman mungkin kalau kalian mau lihat di bagian harusnya kayak gimana ya? Itu kayak yang harusnya tuh seperti ini sih. Ini yang dari TA aku kemarin. Harusnya kayak gini. Jadi di tiap jarak gitu ya. Ini kan mewakili titik hilir, makanya dia 0 gitu panjangnya. Kemudian ini titik ke berapa sekian, itu harusnya dia nggak overlap kayak tadi gitu. Harusnya memang sesuai kayak 0, 2, 4, 6, 8, 10. Cuman untuk case yang sebelumnya aku udah nanya juga ke teman-temanku yang kiranya ngerti, nggak ngerti juga gitu ya. Itu hal-hal yang memang hal-hal minor yang kadang mengganggu si pemodelannya gitu. Cuman outputnya akan seperti apa ya, outputnya seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Dan ini dia yang perlu kita lakukan kalibrasi gitu. Yang tadi kalau misalkan yang hitam ini menunjukkan kondisi existing gitu, dan yang garis hijau ini dia menunjukkan hasil model kita. Nah, ini yang perlu kita otak-atik gimana caranya si garis hijau ini bisa sesuai atau mendekati dari si titik-titik hitam ini. Yang itu yang disebut kalibrasi sebetulnya. Gitu. Terus balik lagi, ini anggaplah kita memang udah oke lah ya, karena seharusnya kalau misalkan dia itu geser ke sini, ini tuh udah oke gitu sebenarnya, udah mepet gitu dan. Tapi ini kenapa karena nggak tahu satu si sumbu X-nya jadi aneh, jadi kita lupakan saja. Kemudian untuk yang parameter satu yang perlu kita kalibrasikan lagi itu adalah TSS-nya. Nah, ini kebetulan untuk TSS dia bagus ya hasilnya ya. Menunjukkan bahwa kalau misalkan tadi di studi kasus kita 40 mg per liter, kemudian naik jadi 50 mg per liter, kemudian ada inputan debit jadinya naik gitu ya, jadi 55. Nah, ini udah sesuai gitu. Kalau misalkan kita hitung, bisa jadi ini tingkat validitasnya tinggi. Mungkin kalau pakai NSE 0,95 gitu mungkin ya. Terus kalau misalkan sesuai dengan studi kasus yang aku kasih tadi, si si perusahaan itu dia mau membangun IPAL baru gitu. Nah, kita tambahkannya di bagian sini teman-teman, di bagian point source. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa dia sebagai point source gitu di sini. Dan misalkan tadi debit yang direncanakan oleh perusahaan dari serangkaian panjang perhitungan itu adalah 0,156 gitu misal. Terus perusahaan berencana untuk membuang sebanyak apa ya, mungkin tadi sebanyak buka lagi 60 mg per liter. Kita tulis di sini. Nah, ini kan ada min, ada range, ada time of max gitu ya. Kita isinya di bagian min aja gitu. Karena kalau yang ini dia nggak terlalu ngebacanya di sini sih sebenarnya. Mungkin ini hanya sebatas additional consideration aja sebetulnya. Nah, misalkan nih kita udah oke kita udah tahu ternyata di kondisi existing si sungainya aja tadi kita bisa tahu bahwa initial condition di hulu itu udah 40 mg per liter gitu. Itu udah di bawah, itu masih di bawah baku mutu PP22, cuman ketika dia di tengah
dia kan jadi naik tuh secara kondisi existing dia udah jadi 50. Itu udah di batas maksimumnya eh, dari si ipalnya ya. Maaf dari si sungainya gitu. Terus kalau misalkan di hilir dia ternyata nambah jadi 55 gitu. Itu udah di atas baku mutu. Jadi secara kondisi existing sebenarnya udah melampaui si baku mutunya gitu, udah tercemar. Nah, ini coba kita run dengan kondisi si udah kondisi adanya IPAL ini ya, IPAL baru dengan beban pencemar segini kita run, kira-kira kontribusinya akan sebesar apa gitu. Nah, ini untuk proses run ini cukup lama sih, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau ada yang nanya gitu ya, di sembari ini lagi ngeran aplikasinya, boleh banget ya. Mungkin boleh dibantu juga sama moderatornya gitu kalau ada yang mau nanya-nanya. Oke, siap. Makasih Kak Ades. Oke, buat teman-teman di sini yang masih bertahan ada 11 orang gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait aplikasi dari Fuel2K-nya atau mungkin dari tadi ya cara pengerjaannya dan lain-lain. Oke, mungkin sambil ini ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, eh aku mau tanya sih Kak, dari aku sendiri, kira-kira dalam analisis ini, faktor apa saja sih yang menentukan pembagian segmen dalam satu aliran sungai yang akan dimodelkan, Kak? Oh, oke. Sebenarnya ini aku mengacu ke SNI nomor 698957 kalau nggak salah ya, 57 2008 tentang pengambilan contoh air permukaan. Mungkin kalian bisa buka di situ. Di situ tuh dia mengatur pembagian segmennya tuh harus mengakomodir apa aja. Nah, salah satunya adalah mengakomodir adanya IPAL dari industri itu. Kan kita tadi ngelakuin analisis spasial tuh, kita tahu di sana tuh terdiri dari apa aja nih. Misalkan ternyata setelah kita analisis, oh ada pemukiman, terus ada kegiatan, misalkan ada IPAL point source, ada buangan pipa IPAL gitu. Terus ada anak sungai mungkin ya. Nah itu perlu dikonsiderasi, itu perlu dipertimbangkan. Karena sebisa mungkin ketika kita bikin segmentasi, si setiap segmen itu dia akan mewakili gitu sebenarnya, mewakili adanya perubahan baik dari beban pencemar point source maupun diffuse source-nya. Kalau yang tadi kan kalau misalkan pipa pipa selokan atau pipa atau anak sungai gitu atau pipa industri itu kan masuk ke point source ya. Sedangkan untuk yang diffuse source tata guna lahan mungkin ada di situ ada pemukiman. Pemukiman kan nggak diidentifikasikan secara jelas gitu sebetulnya dia buangannya seberapa. Nah itu kita bisa nih sebenarnya pakai pendekatan faktor emisi untuk menghitung beban pencemar. Cuman kalau balik lagi dari penentuannya dari apa itu based on SNI 698957 2008 tentang air permukaan. Pengambilan contoh air permukaan dari situ. Oh, oke, siap. Makasih Kak Ades buat jawabannya. Oke, buat teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sebenarnya mungkin Kak, kemarin itu ada sedikit kesalahan dari kami karena kita nggak analisis dulu ternyata Qual2K ini banyak jenisnya gitu. Jadi kemarin kita kirim Qual2K-nya aja. Kan kalau yang Kak Ades sekarang yang Qual2KW-nya ya. Nah, kira-kira Tapi itu kalian ada, downloadnya di mana ya? Downloadnya di link itu kan? iya Kak, link. Harusnya sama aja sih sebenarnya. Oh, hampir sama aja ya. Sama aja. Oke. Oke, sip. Nggak Dari terlalu beda. teman-teman. Oke. Mungkin Dari ini kali teman-teman ya. ada yang mau. Versinya Oke, berapa boleh, ya? boleh. Versi yang kalian kasih tuh versi berapa ya? Karena ini versi 5.1. Oke, sebentar, Kak. Hmm. Aku lihat dulu. Hmm, sorry, sebentar. Oke. Sambil nunggu aku buka dulu. Ada yang mau nanya-nanya nggak dari teman-teman? Bentar. Oke. Ini tuh. Ada Alpha tuh. Oke, boleh, Aufa. Silakan, Pak. Silakan on mic aja, Mas. Oke. Makasih Kak. Halo Kak Aristi. Mau nanya Kak, sebenarnya mungkin aku nanya bukan lebih ke pengisiannya tadi ya, tapi kayak yang aku penasaran itu adalah apakah data baseline kualitasnya itu semua parameter yang ada di software ini harus kita ambil waktu sampling, harus kita uji dan kita masukin atau enggak Kak? Soalnya apakah aku pikirannya apakah misalnya parameter nitrogen Berhubungan gitu ya. takutnya mempengaruhi ada Ya. mempengaruhi yang lain gitu. Kayak itu apakah pada waktu KADES di TA itu ngambil semua parameter ini kualitas baseline-nya atau hanya tertentu aja? Oke.
Sebetulnya ya, kalau aku waktu TA tuh justru aku ngambil semuanya gitu, karena mungkin di awal tuh belum paham sebenarnya, jadi kayak kira-kira aku tuh mau modelin apa gitu satu. Terus Hmm. uh, hubungannya tuh apa sih kira-kira parameter yang, misalkan nih aku tahu akhirnya aku tuh akan modelin PH, TSS, EV, dan MN. Kira-kira yang akan berhubungan tuh apa aja? Itu tuh aku belum belum tahu gitu waktu berangkat. Jadi cari aman, cari aman waktu itu aku sama temanku akhirnya memutuskan untuk yaudah kalau bisa kita coba analisis semua parameter gitu. Cuman itu kekurangannya adalah oke data kita lengkap gitu dan pasti lebih apa ya jadi lebih bisa support hubungan data satu sama lain gitu. Cuman ya itu ada hubungannya sama cost juga sebenarnya, cost yang dikeluarkan. Jadi costnya akan jauh lebih besar kan, atau tenaga kita akan jauh lebih besar ketika kita uji semuanya gitu. Jadi kalau aku sih sarannya ketika kita udah jelas nih misalkan aku tahu aku mau modelin apa, karena di awal kan aku juga sempat bingung tuh mau pakai WSP mau pakai Call2K, pindah-pindah gitu lah. Terus parameter yang penting tuh apa itu belum ngerti. Nah ketika kamu udah tahu nih misalkan kamu pengennya di mana, dan ini sih saranku tuh baca Permen LH1 2010 karena di situ jelas mengatur parameter-parameter kunci yang penting dimonitor di kegiatan industri tertentu. Mungkin kalau kamu lihat di tambang lah, aku soalnya nggak baca yang lain, sorry banget ya. Yang di tambang kan ada PH, TSS, FMN. Fokus aja ke situ. Kira-kira kamu coba lakuin studi literatur nih, misalnya untuk parameter logam tuh kira-kira yang berpengaruh apa sih? Oh, kamu nemu PH, berarti PH harus diambil. Terus DO di soft oksigen, dia perlu diambil. Nah, itu coba aja dianalisis gitu. Itu aku sih sarannya kayak gitu ya. Mungkin dulu aku ngambil banyak tuh karena belum belum ngerti gitu, nggak sengerti sekarang gitu sudah selesai. Dan nggak perlu juga sih kita input semuanya. Soalnya kan kamu juga lihat tuh tadi di bagian pengisian juga ada aja gitu aku ngisi 0 0 0 gitu misalkan di beberapa parameter. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan 0 itu nggak apa-apa. Asalkan kita nggak modelin parameter itu. Cuman itu kalau misalkan mau nyari hubungannya, coba studi literatur aja sebelum berangkat. Nah, kayak tadi, logam berarti butuh DO, butuh pH, butuh sulfat juga mungkin. Terus kalau apalagi ya, TSS itu berarti apa ya TSS saya? TSS ada hubungan sama pH, hal-hal kayak gitulah. Cukup menjawab nggak, Alfa? Oke, menjawab banget Kak. Oke, makasih banyak Kak. Sama, Oke. oh ya, yang tadi aku belum baca sih Kak, si SNI tadi ya. Tapi memang di SNI itu dia jarak antar segmen itu dia nggak harus sama ya Kak. Soalnya aku lihat kayak titik-titiknya itu agak-agak Oh, beda-beda gitu jaraknya. Atau memang yang penting yang tadi yang kata Kak Des itu cuman dia mewakili yang pengen kita apa tuh misalnya ada diffuse source atau point source-nya gitu. hmm. Kalau jarak nggak diatur sih di SNI, nggak harus sama. Dan berdasarkan aku juga baca nih dari studi literatur orang-orang yang pernah ngerjain ini gitu. Mereka nggak konsiderasi jaraknya harus sama gitu. Karena kan kita punya kebutuhan yang jauh lebih penting untuk mengakomodir tiap beban pencemar yang masuk kan. Kalau misalnya nih aku ada juga sebenarnya case di waktu TA, ada nih yang aku bikin mirip-mirip sama. Karena sebetulnya dari situ sudah nggak ada beban pencemar lagi, cuman aku pengen melihat self purifikasinya kan seperti apa gitu kan. Jadi aku bikin aja tuh jaraknya sama gitu. Cuman kalau misalkan dia perlu untuk mengakomodir IPAL atau beban pencemar, entah itu dari yang IPAL itu ya, IPAL atau anak sungai. Kalian juga harus mempertimbangkan anak sungai ya. Itu juga jadi beban pencemar point source gitu soalnya. Nah itu jauh lebih direkomendasikan untuk pertimbangan dari situ sih. Jadi jarak nggak terlalu signifikan. Oke Kak. Paling mau sedikit lagi Kak, mau salah aja dari alur tadi sih. Ini Hmm, berarti kayak sistemnya tuh kayak Kak Desti di sebelum berangkat itu udah bagi segmen, itu udah nentuin koordinat pengambilannya ya. Terus waktu di betul, lapangan Kak Desti ke koordinat yang udah ditentuin itu ya. betul, Oke, oh, benar-benar. Jadi kan kita based on peta kan tadi yang pertama harus dilakukan analisis spasial ya. Kita kalau kita punya peta dari perusahaan kita bisa minta nih, boleh nggak minta petanya? Kalau misalkan mereka nggak punya petanya, kita harus bikin sendiri petanya. Nah ini yang mungkin PR itu dari data-data rupa bumi gitu ya. Ntar kita coba analisis. Ini cukup panjang dan ini adalah materi yang lain sebenarnya. Kayak mungkin kita analisis arah alirannya, kita analisis dari titik terbawah itu dia mencakup daerah aliran sungai mana aja. Dari situ kita tentukan tuh, nah, kira-kira ini ada kegiatan tambang, ini ada kegiatan pemukiman, berarti aku harus nitikin si koordinatnya itu di situ yang aku ambil. Walaupun sebenarnya di kondisi nyatanya ya, sebenarnya kondisi nyatanya kan nggak mesti bisa sama kayak kondisi ideal gitu ya. Mungkin kita pas belum berangkat kita maunya, yaudah kita ambil sampel di sini gitu. Ternyata bisa jadi medannya tidak memungkinkan. Bisa ya. jadi kayak ya apalah gitu kan, ada aja gitu kayak kemarin rencananya ini jujur-jujuran aja ya. Rencananya aku tuh ngambil sampel tuh ya idealnya 1 hari sebenarnya. Karena biar satu sistem kan. Ah, ya. Tapi nggak bisa gitu. Tapi nggak bisa gitu kondisinya di situ karena medannya susah.
Jadi kayak aku ngambil sekitar berapa ya, 5 hari gitu, itu udah sangat tidak ideal gitu. Tapi ya memang PR-nya adalah ketika kita begini, ketika kita sidang gitu ya, atau kita bikin analisis, itu adalah argumentasinya sebenarnya. Kayak ya kita memang satu, kita nggak bisa memaksakan kondisi ideal 1 hari itu. Terus karena kondisinya kenapa, misalkan medannya parah gitu ya, terus kayak kita harus jalan kaki gitu. Jalan kaki kalau ngambil sebanyak ini nggak mungkin gitu. Atau sebenarnya kita mengambil di kondisi meteorologi atau kondisi yang sama gitu, atau ketika debitnya bukan debit puncak, jadi kira-kira sama lah gitu. Nah itu tinggal dibangun argumentasinya aja sebenarnya. Oke, Kak. Sama dikit lagi Kak ini. Tadi kan kalau ngelihat nggak tahu itu nentuin hulunya itu Kak. Yang penting Hah? tadi kan kalau lihat dari peta, maksudnya tadi di petanya itu Hmm? hulunya itu sebelum kegiatan tambang itu kayak sungainya yang ada belum ada tambangnya gitu kegiatannya. Itu memang kayak hulunya itu yang penting ya dari kira-kira yang lokasinya itu belum kita belum tercemar atau terpengaruh lah atau kayak ya hulunya itu ya hulu lebih jauh lagi gitu sebenarnya atau gimana tuh Kak? Oh Jadi iya, ya. Hulu tuh ini sih harus yang tidak terpengaruh gitu. Ini oh, juga ini sih waktu itu aku cerita-cerita juga ya, biar cerita-cerita aja kita ya diskusi ya. Jadi waktu itu aku juga sempet nggak ngambil titik hulu tuh sebenarnya waktu sampling pertama kali. Terus ketika present ke perusahaan ditanya, ini titik yang mewakili natural condition tuh yang mana? Aku ambil dari anak sungai kan, karena aku mikir hulunya jauh banget gitu. iya. Masa aku ambil jauh banget gitu kan. Terus saya udah ambil Pak di anak sungai, tapi kan nggak dalam satu sistem segmen yang sama gitu. Terus disuruh ngambil lagi, tapi ya untungnya yang ngambil bukan aku ya. Iya. Tapi memang itu sangat perlu diambil. Hulu itu harus mewakili kondisi di mana nggak ada kegiatan pencemar sama sekali. Dari antropogenik ya maksudnya ya. Mungkin kalau natural kita nggak bisa gimana gimana gitu. Soalnya kenyataannya juga nyatanya ketika aku ambil segmen hulu, TSS-nya justru yang paling tinggi, 198 mg per liter. Terus kandungan konsentrasi logamnya justru paling tinggi dibanding yang lain. Ini menarik kan? Berarti memang sebetulnya di daerah tersebut itu tuh ini makanya hulu tuh penting untuk menunjukkan kondisi naturalnya seperti apa. Jadi kan kelihatan nih misalkan kalau kondisi logamnya 19,6 mg per liter, padahal titik yang pertamanya yang titik bawahnya hulu ya, itu mungkin kayak cuma 0,5 gitu. Berarti memang memang dari kondisi naturalnya harus seperti itu gitu. Hmm. Itu penting untuk bangun argumentasi. Biar nggak apa ya, nggak nyalahin perusahaan terus gitu loh kayak wah ini gara-gara perusahaan nih tercemar, padahal ternyata kenyataannya kondisi naturalnya seperti itu. Gitu. Oke Kak. Oke Kak, kalau dari aku itu aja. Makasih banyak Kak. Oke, makasih Alfa pertanyaannya. Oke, siap. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Aku buka buat satu pertanyaan lagi karena waktu juga udah mulai menunjukkan ke jam 12. Oh iya Kak, tadi tuh ternyata yang kita kirim tuh versi Call to K versinya 2.12B1. Oh, ya berarti itu harus diganti sih. Mm-mm. Aku agak lupa sih, punten ya kalau ternyata itu aku yang nge-share. Minta Nggak apa-apa. maaf. Dia Oke, nggak oke. ngecek. Tapi yang terbaru yang di web sih sebenarnya. Oke, oke. Download di web Siap. aja. Oke. Terus Ada yang mau... gimana Kak? nggak mungkin kalau ada yang mau nanya boleh ya. Cuman aku mau ngejelasin hasil dari yang tadi skenario Oh, boleh. ketika ada IPAL gitu ya. Jadi ini buat perusahaan biar bisa ngira-ngira nih. Misalkan, oh aku ternyata bikin IPAL di titik tadi, terus dengan debit sekian, dengan rencana kontribusi TSS yang itu sebesar 60 mg per liter, ternyata hasilnya gini nih. Ya memang karena di awal udah tinggi kan. Jadi yang Hmm. harus kita lakukan, either kita mau kayak nurunin si TSS-nya sampai 10 mg per liter gitu ya, which is itu susah gitu. Jadi ada another rekomendasi gitu. Rekomendasinya adalah kita lakuin rehabilitasi das, misalnya kayak gitu. Jadi Hmm. dua itu sebenarnya, antara diffuser sama point source-nya. Kalau point source dari IPAL-nya, ya kita turunin konsentrasinya. Tapi kalau ternyata kita udah turunin banget, dan dia tetap tinggi, berarti yang harus kita lakukan adalah rehabilitasi das, kayak gitu. Untuk outputnya seperti itu. Dipertek. Hmm. Oke, oke. Wow, banyak sekali Kak ilmu-ilmunya. Oke, mungkin ada karena nggak ada yang mau ngajuin pertanyaan lagi, aku mau ngajuin satu pertanyaan lagi ya Kak. Boleh. Kalau dalam pemodelan tuh kita bisa nggak sih Kak untuk menentukan atau mendeteksi gitu ya range asal sumber pencemar pada suatu sungai gitu. Tapi kalau dalam kondisi kita tuh uh, hanya tahu lokasi titik suatu pencemar tuh dalam satu waktu. Aku agak kurang nangkep ih kayak maaf. Ah, Jadi kita gimana Kak? jadi kita tahu si
pencemarnya nggak gitu? Hmm, Atau kita nggak tahu? tahu pencemarnya misalnya dalam satu waktu, tapi kita pengen tahu juga kira-kira range asal sumber pencemarnya tuh dari mana aja gitu. Range asal tuh maksudnya gimana ya, Kai? Aku juga agak bingung sama pertanyaannya ya, bentar. Oke, Slow. mungkin pertanyaan yang ini aku keep dulu ya, Kak. Aku kasih pertanyaan titipan yang lain. Oke, sorry ya. Enggak apa-apa, Kak. Pertanyaan titipan yang lain, ini, Kak. Di equal to QW ini kan butuh debit dalam simulasi. Kenapa di sini bagian DO, nitrat, dan nitritnya harus dibedakan? Bagian initial condition bukan ya? Atau di headwater ya? Eh, Kayaknya di initial condition nih, Kak. Sorry, tadi boleh diulang nggak pertanyaannya, Kai? Oke. Di call to key ini kan membutuhkan debit dalam simulasi. Ini aku pertanyaan titipannya, Kak. Jadi Oh ya, kalau misalnya agak kurang jelas, mohon maaf. Nah, call to key ini kan membutuhkan debit dalam simulasi. Kira-kira kenapa DO terus parameter DO, nitrat dan nitritnya itu dibedakan? sorry, keputus parameter DO, nitrat, dan nitrit kenapa? Kenapa dibedakan? Dibedakan. Iya. Oh, sebenarnya ini sih. Kalau debit itu, kalau kalian lihat ya tadi di bagian alur, kita kan perlu untuk ambil data kualitas air dan juga data profil sungai ya. Data profil sungai itu nggak boleh kita nggak ambil gitu. Ini bukan hal yang jadi opsi sebenarnya. Kalau debit itu kita tetap harus ambil tiap segmennya. Nah, debit ini kan kita nggak ada alat untuk mengukur debit langsung kan, yang langsung hasilnya meter kubik per second gitu. Makanya kita harus mengambil profil sungai yang berupa tadi kedalaman, lebar, segala macam, dan kita hitung gitu. Pakai rumus tertentu, akhirnya kita nemu debit segmen sungainya seperti apa. Nah, tapi kalau untuk bicara tentang amonia, nitrit, itu hal yang berbeda gitu maksudnya. Kalau misalkan kita mau memodelkan ketiga parameter itu, ya kita perlu untuk masukin. Tapi kalau kita nggak butuh, mungkin di headwater sih kayaknya. Tadi kan aku nunjukin di sini ya headwater. Kalau kita nggak butuh gitu ya untuk modelin tiap parameter itu, ya berarti kita nggak perlu masukin gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah bedanya apa, tiap parameter itu berbeda. Organik nitrogen itu kan nitrogen total gitu ya. Terus NH4 nitrogen, terus NO3, terus mungkin ada amonium juga. Itu kan parameter yang berbeda gitu sebetulnya. Dan mewakili hal-hal tertentu gitu. Jadi ya tergantung apa yang kalian mau modelkan gitu. Cuman kalau tadi nyambung ke pertanyaannya Alfa, kira-kira apakah perlu diambil semua atau enggak? Mungkin kalau saranku untuk yang NH3, organik nitrogen, NH4 dan NO3 itu tiga-tiganya harus diambil karena mereka kan saling berhubungan ya. Mereka kan sama-sama keluarga nitrogen gitu. Iya. Nah, itu sih perlu diambil gitu sih. Mungkin semoga menjawab ya yang nitip ke Kayla. Oke, siap, Kak. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab akan aku sampaikan lewat chat gitu ya. Nanti aku tanyain lagi ke yang bertanya. Oke, Boleh. mungkin karena udah sisa 13 menit lagi, dari Kak Ades ada kata-kata terakhir nggak, Kak? Waduh, mau meninggal gue. Apa ya? Aku kayak ini sih cuman berharap semoga apa yang aku sampaikan ini cukup bisa dipahami gitu ya, karena aku takutnya juga aku ngomong apa tuh susah dipahami. Cuman ketika kalian mau benar-benar menguasai si pemodelan Qual2Q ini, memang harus ada trial dan error, teman-teman harus nyoba gitu. Kalau kalian cuma dengerin aku, mungkin kalian juga bakal lupa gitu. Tadi gimana ya? Makanya perlu untuk dicoba. Mungkin setelah ini kalian bisa nyoba gitu ya masing-masing. Mungkin aku bisa kirimin PPT-nya juga nanti ya. Setelah aku edit-edit, soalnya tadi masih pakai PPT yang lama gitu, sidang. Mana itu aja sih. Sama semangat aja untuk belajar software-software kayak gini. Karena ini penting banget sih teman-teman. Kalau misalkan kalian mungkin masuk ke dunia kerja gitu ya, kalian punya skill bisa Qual2K, kalian bisa WSP, atau kalian bisa GIS. Mungkin ini GIS bisa jadi salah satu ini ya, pasti tema wortel selanjutnya gitu ya. Karena itu penting banget. Itu lebih penting banget itu GIS itu. Biar bisa ya melakukan analisis spasial lah dan tahu kayak sebab akibat kenapa adanya pencemaran dan segala macam. Kayak gitu sih. Semangat aja. Apalagi kalau yang ada yang mau ngambil TA tentang ini gitu ya, data modelan atau terkait analisis spasial, bisa menghubungi aku sih, gak apa-apa. Aku feel free itu ditanya-tanya. Tapi WA aja ya, jangan lain. Oke. Makan kayak balesnya. Oh iya. Oke. Jangan buka lain soalnya. Oke, siap.
Oke, mungkin sesi wortel kali ini kita cukupkan saja karena sudah menunjukkan 11.49. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ades yang udah memberikan banyak sekali ilmu ya. Apalagi buat aku gitu yang sangat buta akan hal kayak gini gitu Kak. Dan ternyata sangat menarik sekali gitu ketika dipelajari gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri, aku juga mengajak teman-teman untuk mengisi dulu form feedback, yaitu di bit.ly feedback wortel 1. Itu silakan untuk mengisi dulu, dan nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, boleh dikirim ke aku pertanyaannya ya, supaya nanti aku kolektifkan dan aku tanya ke Kak Adesnya secara langsung gitu. Nah, mungkin untuk sesi terakhir kita tutup dengan dokumentasi dulu, mungkin boleh yang mau ikut foto, kita foto dulu. Oke. Oke, boleh Rian, Rifki, Kak Iyas, Lintang, Itia, sama Apis kalau mau on cam. Kayaknya cuma bertiga sih, Kak. Kita, oh nggak ada nih. Oke, sip, mantap. Oke, kita mulai aja ya foto. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar, agak susah ya, nggak pakai meja. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, makasih teman-teman dan Kak Ades juga yang telah menghadiri workshop hari ini. Semoga ilmu yang telah Kak Ades sampaikan juga bisa jadi ilmu penting juga ya buat teman-teman dan berkah gitu buat Kak Ades yang telah menyampaikan kepada kita semua. Oke, mungkin gitu aja dari aku sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ades. Salam, semangat Teman-teman. teman-teman. Thank you ya. Kasih Kak Ades. Ya, terima kasih.